Aku cantik, ya. Aku tahu kalian pengawal Dewa Perang itu sangat keras kepala, tapi syarat kami juga sangat menggiurkan. Asalkan kamu memberitahuku, rahasia Dewa Perang Xiao. Uang tunai 200 miliar rupiah akan segera diberikan. Hanya 200 miliar rupiah. Apa kamu pikir itu cukup untuk membuatku mengkhianati Dewa Perang Xiao? Mimpi saja. Begitukah? Kalau begitu, jika 200 miliar rupiah ini masih belum cukup, bagaimana jika ditambah dengan diriku? Menarik juga kesepakatan seperti ini. Aku setuju. Namun, aku masih punya sedikit permintaan kecil. Katakan, Aku sudah lama sekali mendengar Luo Xia, kepala Aula Shen Luo. Dia memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, dan tidaklah seperti manusia biasa yang lainnya. Aku tidak tahu apakah orang kecil sepertiku bisa bertemu dengannya. hahaha, bukanlah kamu hanya ingin bertemu dengan orang dari keluarga Luo? Itu mudah. Kenapa masih terpaku di sana? Cepat panggil orang dari keluarga Luo kemari. Baik. Aku datang. Apa rahasia? Sebenarnya apa rahasia Xiao Ruofeng itu? Kamu adalah Luo Xia yang legendaris itu. Hah, Bagaimana? Sekarang kamu percaya kan? benar-benar pantas menjadi kepala Aula Shen Luo. Sungguh sekuat yang dirumorkan. Tetapi dibandingkan dengan Dewa Perang Xiao kami, mungkin masih kurang sedikit. Hahaha. Kekuatan Dewa Perang Xiao. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, kau pikir kenapa aku mau membuang waktu membiarkan gagak? Aku harus bernegosiasi denganmu. Katakan rahasia itu sebenarnya apa? Rahasia dia itu adalah Kau siapa? Kau. bukankah kau ingin tahu rahasianya? Ayo sini, akan kuperlihatkan padamu. Tuan Muda Luo, cepat pergi. Huo Feng. Xiao Ruofeng. Kau. Tidak terima, kalau begitu matilah kau. Personel Aula Shenluo telah dibersihkan seluruhnya. Mohon instruksi Dewa Perang. Maafkan saya, kami keluarga Xiao memiliki wasiat leluhur. Setiap keturunan keluarga Xiao itu harus mengenakan pakaian Daxia dan menikahi wanita Daxia. Kau tidak akan mendapat kesempatan. Bawa mereka semua. Penjarakan mereka di penjara surgawi. Yang Mulia Dewa, baru saja ada kabar dari pihak Raja Negara. Untuk merayakan kemenangan besar ini, Raja Negara secara khusus menganugerahkan kepada Anda gelar tertinggi Daxia dan dalam 1 bulan akan diadakan upacara penobatan dewa. Gelar kehormatan, kemuliaan. Bagus, Raja Negara sungguh baik hati. Selain itu, Ada apa lagi? Katakan. wanita yang Anda minta saya selidiki, sudah saya temukan informasinya. Namanya Chen Xuan. Dia ada di Huacheng. Chen Xuan. Hei, adikku, bukankah kau bilang nenek ada di sini menunggu kita? Di mana dia? Aduh, nenek sudah tua, jalannya lambat, tunggulah di sini sebentar. Sudah, aku akan lihat nenek sudah sampai mana. Kau tunggu saja di sini ya. Hei, nenek, apakah itu benar nenek? Kamu siapa? Bagaimana kamu masuk? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku.
Hua Cheng, siapkan mobil. Aku harus menemuinya. Baik. Tuan Bir Anda. Silakan. Mampukah kau? Kikuk sekali. Maafkan saya. Lepaskan tanganmu. Ku bilang lepaskan tanganmu. Tangan yang satu lagi. Berdiri tepat di sini. Bungkuk. Tidak terlihat ya. Ternyata berisi juga. Kemarilah nak, duduk di sini, biar abang lihat baik-baik. Hai gay. Memintamu kemari, kau tidak dengar. Maaf Haige, saya hanyalah pelayan, saya akan pergi sekarang. Saya akan segera pergi. Mau kemana? Kau tidak menghormati Haige. Begitu? Kita semua mencari nafkah seperti ini. Kenapa kau berlagak suci? Apalagi, Haige kami kaya dan berkuasa. Asalkan kau melayaninya dengan baik, sisa hidupmu tidak perlu khawatir lagi. Ayo Neng, temani abang bermain. Jangan, Abang lihat baik-baik. jangan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Kau siapa sialan? Berani-beraninya ikut campur urusanku? Kau sudah bosan hidup ya? Betul, coba cari tahu dulu siapa Haige kami ini. Kalau kau tahu diri, cepat berlutut di depanku dan minta maaf pada Haige. Aku berlutut di depan kalian. Kalian tidak pantas. Xuan, jangan pedulikan dia. Aku akan membawamu pergi. Kau, kenapa kau ada di sini? Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kau ingin jadi pahlawan bagi wanita cantik ini? Tapi tanyakan dulu apakah wanitanya mau atau tidak. Xuan, maafkan aku. Kalian serang dia. Katakan, tadi kau memanggilnya ke sini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku lihat dia cukup kelelahan. Aku pikir biar dia minum beberapa gelas. Minum beberapa gelas? Kamu suka minum minuman keras? Tidak, tidak. Kalau begitu, aku temani kamu minum. Kakak aku salah. Ampuni aku. Giliranmu. Apa perlu aku bantu? Karena kamu suka, maka kamu harus minum lebih banyak. Kakak aku salah. Suka minum ya? Ingat baik-baik. Wanita di sana adalah wanitaku. Xuan, sudah selesai. Bos, Anda baik-baik saja? Selidiki. Turunkan aku, turunkan aku. Xuan, maafkan aku. Aku terlambat kembali. Dewa Raja. Apakah Anda memang ingin menangkapnya kembali? Tidak perlu. Tamparan ini adalah hutangku padanya. Mama, kenapa hari ini pulang? Begitu cepat?
Mama, kenapa Mama menangis? Apa ada orang jahat yang mengganggu Mama? Andai saja ada Papa, dengan begitu, tidak akan ada yang berani mengganggu Mama lagi. Meng, ingatlah baik-baik hal ini. Kamu tidak punya ayah. Ayahmu sudah tiada. Mama, Dewa Raja baru saja menyampaikan pesan, Chen Xuan memiliki seorang anak namanya Chen Yameng. Apakah kita perlu memberikan perhatian khusus? Berapa umur anak itu? Dia ada di mana sekarang? 7,5 tahun di Sekolah Dasar Pertama Huacheng, kelas 1. 7,5 tahun, waktunya sangat cocok. Huo Feng, selidiki ini baik-baik. Cari tahu apakah anak ini punya hubungan denganku. Kenapa kamu ada di sini? Aku beritahu kamu, mengikutiku tidak ada gunanya, karena saat ini aku tidak mau bertemu denganmu. Jadi lebih baik kamu. Aku tidak datang mencarimu. Aku datang menemui Meng Meng. Kamu tahu Meng Meng? Xiao Ruofeng, aku peringatkan kamu. Meng Meng adalah putriku, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sekarang, segera, tolong pergi dari sini. Xuan, aku salah atas kejadian di masa lalu. Tapi Meng Meng sudah. Seberanjak ini, apakah kamu tidak ingin dia punya seorang ayah? Meng Meng akan punya ayah, tapi itu bukan kamu. Si pemerkosa ini, pergilah, baik Meng Meng maupun aku. Jangan pernah bertemu lagi. Anda ini ibunya Meng Meng ya? Zhang Laoshi, apakah Meng Meng belum pulang sekolah? Sampai sekarang, dia belum juga keluar. Seharusnya tidak begitu ya. Kelas kami sudah pulang sejak tadi. Semua murid sudah pulang. Tidak ada yang tersisa. Semua sudah pulang ya. Halo, Anda Chen Xuan ya? Putri Anda mencari Anda? Mama, di mana Mama? Meng Meng, kamu di mana? Meng Meng. Hotel di Huang, 8808, aku dan anakmu. Haige, apakah ini Haige? Haige, saya mohon padamu, lepaskan anakku. Meng Meng, bicaralah. Meng. Xuan, kamu baik-baik saja, Xuan? Nona Chen, Meng Meng, apakah terjadi sesuatu padanya? Saya akan segera pergi ke ruang keamanan untuk melihat rekaman CCTV saat itu. Tidak perlu, karena pihak lawan berani sekali menelepon dengan sangat terang-terangan. Mereka tidak khawatir lokasi akan terungkap. Xuan, tenang saja. Ada aku, Meng Meng akan baik-baik saja. Semua ini karena kamu. Xiao Ruofeng, apa sebenarnya yang kamu inginkan agar kamu mau melepaskanku? Masalah 7 tahun yang lalu, aku tak akan membahasnya denganmu. Tapi sekarang, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Meng Meng, aku tak akan selesai urusanku denganmu. Kalian... Guru Zhang, terima kasih banyak atas kerja keras Anda. Masalah sisanya, kami akan menyelesaikannya. Cari tahu untukku sekarang, hotel di Huang 8808. Haige yang menyuruhku datang sekarang. Nona Chen Xuan? Iya, saya Chen Xuan. Apakah putri saya ada di sini? Apa yang kalian lakukan padanya? Nona Chen, tenang saja, putri Anda sangat manis. Mungkin sedang bersenang-senang dengan Haige kami. Dewa Raja, biar saya saja yang melakukannya. Putriku, aku sendiri yang akan maju. Mohon maaf, kamar hari ini penuh. Aku mencari Huhai 8808. Huhai yang mana? Lobi hotel, minta bantuan. Kesabaranku terbatas. Apa Huhai benar-benar ada di 8808? Kamu pikir kamu siapa sampai berani tanya Haige? Aduh, Chen Xuan, ya? Ya, Haige mengundangmu untuk bertemu. Silakan.
Ayo hadapi aku semua. Jangan buang-buang waktuku. Masuklah, Haige menunggumu. Aku hanya akan mengajukan pertanyaan ini sekali. Chen Xuan, di mana dia? Saya hanya akan bertanya sekali. Chen Xuan, di mana dia? 8808. Tuan. Untuk naik ke atas perlu menggunakan kartu kamar. Baik. Masuklah, Haige sedang menunggumu. Ayo, Mama, aku di sini. Mama, Ini Mama. Tolong tutup pintunya. Mama. Meng, Mama datang. Meng. Haige, aku mohon padamu, bebaskan anak ini. Lepaskan anak itu. Saudara-saudara sudah susah, payah menangkapnya. Kau dengan mudah meminta, dia dilepaskan. Benar sekali, lihat dirimu, sama sekali tidak menunjukkan tampang memohon. Haige, kemarin dia sudah sangat lancang karena membela anak itu, kita tidak boleh memaafkannya. Kau benar. Kau ingin memohon padaku, kan? Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Dasar jalang, Haige menyuruhmu merangkak kemari. Serang. Dasar wanita murahan, Haige, suruh kau merangkak. Kau... Kakak, aku salah. Kakak, aku salah, kakak. Kakak, aku mohon biarkan aku pergi. Apa aku pernah memberitahumu? Dia wanitaku. Pernah. Kalau begitu, pantaskah kau mati? Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Bagus, aku akan memberimu kesempatan ini. Kau pergi sendiri. Atau aku yang akan membawamu pergi. Kakak, aku mohon padamu, ampuni aku. Kakak, aku tahu aku salah. Pergi. Jangan sentuh aku, Meng. Meng, kau baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Biar Mama lihat. Mama Meng baik-baik saja. Paman, apakah paman yang menyelamatkan kami? Paman, kau sangat hebat. Aku dan Mama selalu diganggu orang. Apa paman akan menyelamatkan kami lagi nanti? Ya, Paman, kalau begitu maukah paman jadi ayahku? Meng, tidak ada apa-apa. Kita pulang sekarang, ayo. Meng, kamu naik dulu untuk mengerjakan PR. Ibu akan menyusul sebentar lagi. Ya. Sampai jumpa, paman. Xiao Ruofeng, aku peringatkan kamu. Meng adalah anakku. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Namun, untuk kejadian tadi, aku tetap berterima kasih padamu. Di dunia ini, aku hanya punya Meng sebagai satu-satunya kerabat. Jika aku kehilangan dia lagi, aku... Xuan, mulai sekarang dan seterusnya, biarkan aku yang melindungimu dan menjagamu. Mau? Kamu?
Xuan, aku akui semua hal yang terjadi di masa lalu adalah kesalahanku. Tapi tolong beri aku satu kesempatan. Kesempatan? Saat aku dicemooh orang, di mana kamu? Saat aku diusir dari keluarga Chen dan terlunta-lunta di jalanan, di mana kamu? Saat aku mengalami pendarahan hebat di ruang bersalin, di mana lagi kamu? Tidak bisa menjawab, ya, Xiao Ruofeng. Masalah yang sudah berlalu, aku bisa saja memilih untuk tidak mempermasalahkannya denganmu, tetapi mulai sekarang dan seterusnya, aku harap kamu tidak lagi mengganggu hidupku. Xuan, jangan begini. Aku bersumpah. Minggir, Xiao Ruofeng. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Xuan. Bos Lin, tadi malam, Uhai melompat dari lantai 8 tempat di Huang dan meninggal. Melompat dari gedung? Anak itu gila kenapa? Menurut bawahannya, ini semua karena seorang wanita. Menarik juga, wanita ini belum mati. Bos, dia hanyalah Wanita buangan dari keluarga Chen. Ngomong-ngomong, Uhai di Huacheng, kita setidaknya adalah orang penting. Tetapi dia dipaksa melompat dari gedung hanya oleh seorang wanita. Bos, saya dengar saat itu yang ada. Di sana bukan hanya dia, tapi ada seorang pria lain juga. Pria ini adalah Xiao Ruofeng. Bukankah dia sudah masuk penjara? Segera beritahu keluarga Xiao Ducheng, suruh mereka segera selidiki ini. Baik. Xuan, kau benar-benar bekerja sebagai pelayan di KTV? Aku pelayan, kau dengar dari siapa? Perlu dengar dari siapa lagi sih? Semua orang sudah tahu. Bahkan fotonya sudah tersebar. Lihat ini. Siapa yang menyebarkan semua ini? Kenapa kalian tidak bekerja dan malah mengobrol? Aku beritahu kalian ya, hari ini ada seorang tokoh penting dari Xiaocheng datang ke tempat kita untuk membahas kerjasama proyek. Kalian semua, siapapun yang membuat Xiao Dashao kesal atau merusak reputasi perusahaan, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi mengenal kalian. Tokoh penting bermarga Xiao? Jangan-jangan dari keluarga Xiao yang di Ducheng itu? Aku dengar keluarga Xiao dari Ducheng saat ini sedang memperluas usahanya keluar. Jika perusahaan kita benar-benar bisa bekerja sama dengan mereka, pasti kita akan sukses besar nanti. Sudah. Tokoh penting ini akan segera tiba. Kalian semua sekarang lakukan pekerjaan masing-masing. Chen Xuan, ikut aku ke kantor sebentar. Masuk. Direktur Liu, Anda memanggil saya? Chen kecil, ayo duduk. Ayo duduk. Xuan, setiap hari pasti sulit ya. Bos, Anda? Begini, Anda harus bekerja di sini pada siang hari, pulang harus mengurus anak, lalu pada malam harinya masih harus bekerja paruh waktu di KTV. Saya mendengarnya saja sudah terasa sangat lelah. Menurut Anda, haruskah saya memindahkan Anda ke... Saya peringatkan kalian, hari ini ada tokoh besar dari Xiaocheng datang ke sini untuk membicarakan kerjasama proyek bisnis. Kalian semua, siapapun yang membuat Xiao Dashao tidak senang atau merusak reputasi perusahaan, jangan salahkan saya jika saya tidak akan peduli lagi dengan kalian ya. Direktur Liu, maafkan saya janji, saya tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu lagi. Xuan, jangan tegang. Sebenarnya saya memanggil Anda hari ini, karena memang ada hal yang sangat penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Hal apa? Mulai hari ini, Anda, saya yang tanggung. Ditanggung? Direktur Liu. Kita sudah dewasa, jadi saya akan langsung ke intinya. Katanya setiap malam kamu bekerja sebagai wanita penghibur di KTV dan harus melayani banyak pria berbeda. Betapa melelahkannya itu. Sekarang bagus, cukup layani saya seorang. Dengan baik, maka nanti... Direktur Liu, Anda salah paham. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Salah paham apa yang saya miliki. Chen Xuan, jangan sok suci di depan saya. Asal kamu mau melayani saya akan memberimu 100 juta rupiah setiap bulan. Ini jauh lebih baik daripada kamu jadi wanita penghibur kan? Direktur Liu, saya bukan wanita penghibur. Lepaskan saya.
Saya kasih tahu ya, jangan sampai saya kesal. Ketika saya menghargai kamu, barulah kamu menjadi seseorang. Jika saya tidak menghargai kamu, kamu bahkan tidak dianggap seperti anjing. Berani-beraninya memukul saya. Direktur Liu, maafkan saya salah. Saya mohon lepaskan saya. Sudahlah, jangan berpura-pura. Jika kamu merasa uangnya kurang, saya bisa menambahkan uangnya lagi untukmu. Asal kamu membuat saya senang, berapapun yang kamu minta akan saya berikan. Jangan. Siapa itu? Direktur Liu, Direktur Xiao sebentar lagi tiba. Nanti saya akan urus kamu lagi. Kenapa dia belum datang juga? Iya, benar. Bukankah tadi di telepon katanya akan segera sampai? Ngomong-ngomong, dia bilang Direktur Xiao itu tampan dan kaya dan selalu melajang loh. Benar atau bohong? Kalau sampai Direktur Xiao tertarik padamu, bukankah hidupmu akan langsung sukses? Hei, kamu berdiri di belakang sana. Manajer Wang, bukankah kita sudah sepakat untuk berbaris menyambutnya? Kenapa saya harus ke belakang? Orang rendahan sepertimu, sudah bagus perusahaan tidak memecatmu. Kamu masih berani bertanya? Kenapa? Kamu masih mau menggunakan cara murahan untuk menggoda Direktur Xiao? Saya... Sudah. Semua orang tahu ada hubungan gelap antara Direktur Wang dan Manajer Liu. Sebaiknya kamu jangan bertanya lagi. Dia punya hubungan gelap dengan Direktur Liu. Apa hubungannya dengan saya? Aduh, kamu ini bodoh sekali. Apakah kamu tidak pernah menyadari bahwa cara Direktur Liu menatapmu itu sudah tidak beres sejak lama? Maksudmu sudah tidak beres sejak lama? Sudah, jangan bicara lagi. Direktur Xiao sudah datang. Selamat siang, Direktur Xiao. Kenapa dia... Selamat datang Direktur Xiao di perusahaan kami. Mereka semua adalah karyawan unggulan di perusahaan kami. Karyawan unggulan? Aduh. Ada apa dengan dua orang ini? Ini. Direktur Xiao, mereka berdua melakukan sedikit kesalahan. Makanya mereka berdiri di belakang. Kesalahan? Kesalahan apa? Agak memalukan untuk dibicarakan. Sebenarnya itu bukan kesalahan besar. Hanya saja mereka bekerja sebagai pemandu lagu di KTV. Hal itu merusak citra perusahaan. Jadi kami menempatkan mereka di belakang. Direktur Xiao, jika Anda merasa hal ini tidak pantas, saya akan memecat mereka nanti. Anda bilang bekerja sebagai pemandu lagu? Ya, seorang pemandu lagu. Coba jelaskan dengan benar, mata yang mana yang melihat. Dia bekerja sebagai pemandu lagu? Saya tidak mengarang. Foto-foto ini sudah diambil orang lain. Coba lihatlah jika Anda tidak percaya. Memangnya kenapa kalau ada fotonya? Kalau ada foto berarti itu sungguhan? Anda ini gila ya. Dia bekerja sebagai pemandu lagu atau tidak? Memangnya apa urusannya dengan Anda? Saya akan beritahu Anda sekarang. Nona Chen Xuan adalah istri dari Tuan Muda Xiao kami dan merupakan mitra kerja penting Tuan Muda Xiao kami. Alasan kami bekerja sama dengan perusahaan Anda sebenarnya adalah karena menghargai Nona Chen. Kalau tidak, menurutmu perusahaan perencanaan kecil seperti milik kalian bisa menarik perhatian kami? Apa, Chen Xuan? Xuan, kau benar-benar mengenal Tuan Muda Xiao? Saya juga tidak tahu. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan Muda Xiao, Anda pasti ditipu. Orang ini, dia hanyalah seorang wanita penghibur di KTV. Kehidupannya sehari-hari sangat tidak bermoral, dan sekarang dia bahkan menyembunyikan anak haram tanpa ayah di rumah. Tuan Muda Xiao, wanita seperti dia, bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan Anda? Diam. Perangai Nona Chen Xuan bukanlah urusan orang seperti Anda untuk diperdebatkan. Liu Dafu, dia jangan-jangan dia juga karyawan unggulan Anda? Saya... Kalau memang begitu, sepertinya kerjasama kita dengan perusahaan Anda bisa dibatalkan juga. Batalkan saja. Saya lihat kedatangan kalian kali ini sama sekali tidak serius. Kau diam sekarang. Mohon maaf. Saya tidak bisa mengurus bawahan saya ini dengan baik. Baiklah, Chen Xuan, mulai sekarang Anda adalah kepala penanggung jawab, kepala departemen perencanaan perusahaan kita. Dia... Direktur Liu, lalu bagaimana dengan posisi saya? Anda istirahat saja selama 2 hari. Tuan Xiao,
Hasil ini, bagaimana menurut Anda mengenai hasil ini? Ini baru lumayan. Bagaimana kalau kita masuk dan bicara? Tidak perlu. Saya ada urusan lain. Huo Feng, Anda pergi dan tanda tangani kontrak dengan mereka. Chen Xuan, ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya, Xuan, karena Tuan Muda Xiao ingin bertemu Anda, pergilah. Xiao Ruofeng, apa sebenarnya rencanamu? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bersikap lebih baik kepadamu, dan juga lebih baik kepada putri kita. Putri kita, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Meng Meng adalah putriku, tak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kehidupan kami, tidak perlu kamu ikut campur. Chuan, aku tahu. Bertahun-tahun ini aku memang patut disalahkan, tapi aku juga punya alasan yang sulit. Xuan, dengarkan aku. Saat itu, aku dijebak. Sudahlah. Sudah kubilang, hal-hal yang sudah berlalu, aku tak akan mempermasalahkannya lagi. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan keluarga Chen? Apa kamu tidak curiga sedikit pun tentang kejadian saat itu? Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa orang yang muncul di hadapanmu saat itu bukan nenekmu, melainkan orang luar? Bahkan dia memegang kartu kamar-kamarmu itu. Xuan, aku tahu aku bersalah padamu. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, aku berjuang di medan pertempuran, menciptakan pencapaian gemilang bagi kita, hanya untuk suatu hari nanti bisa kembali ke Huacheng, berdiri di hadapanmu dengan bermartabat. Xuan, aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menerima sedikit pun penghinaan, tidak akan membiarkanmu menerima sedikit pun kesedihan. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Xuan, aku bersumpah, semua hal yang telah hilang darimu, akan kubantu merebutnya kembali berlipat ganda. Semua ketidakadilan yang kamu terima, aku akan membuat orang-orang itu membayarnya 10 kali lipat. Waktunya sudah hampir tiba. Meng Meng sudah waktunya pulang sekolah. Ayo kita jemput dia. Kerjasama dengan Tuan Muda Xiao bisa terwujud kali ini. Ini berkat Anda. Bukan, itu. Nona, siapa Anda? Siapa nama Anda? Nama saya, Anda belum pantas untuk tahu. Iya. Ngomong-ngomong, Liu Dafu, untuk kerjasama kali ini, saya harap Anda bisa mengurusnya dengan serius. Selama Tuan Muda Xiao, kami puas, yang lainnya tidak akan jadi masalah. Ya tentu saja pasti tentu. Selama itu adalah urusan Tuan Muda Xiao. Kami pasti akan mencurahkan seluruh upaya kami. Hahaha, mencurahkan seluruh upaya kami. Hai Bos Lin, saya Liu Dafu. Hahaha. Menawarkan proyek kerjasama kepada kami. Anda akan memperkenalkan saya pada sebuah bisnis. Apa? Anda akan memperkenalkan saya pada sebuah bisnis? Apakah dari keluarga Xiao Ducheng? Tidak mungkin kan? Kami baru saja menandatangani kontrak dengan Tuan Muda Xiao. Oh. Baik. Hei, saya mengerti. Sialan. Saya ditipu. Ada apa, Direktur Liu? Direktur Liu, ada apa? Yang tadi, yang menandatangani kontrak dengan kita, bukan keluarga Xiao sama sekali. Saya ditipu. Ditipu. Pasti Chen Xuan, dasar orang licik itu. Entah dari mana dia mendapatkan informasi, dia bersekongkol untuk menipu kita. Direktur Liu, Anda harus memberikan keadilan untuk saya. Tenang saja, Anda tak perlu khawatir. Tunggu orang licik itu kembali, lihat saja bagaimana saya akan menghabisinya nanti. Meng, ibu datang menjemputmu. Ibu. Mau permen tidak? Mau. Jangan biarkan dia makan permen terus, tidak baik untuk kesehatan. Bu Guru Liu, Meng pasti merepotkan. Ibu di sini? Nona Chen, ini uang sekolah yang Anda bayarkan sebelumnya. Mulai dari kelas berikutnya, Chen Yameng tidak perlu datang lagi. Bu Guru Liu, ini. Meng, apakah kamu melakukan kesalahan? Cepat minta maaf kepada Bu Guru. Ibu.
Aku tidak melakukannya. Sudah. Ini tak ada hubungannya dengan anak ini. Tidak ada. Lalu, mengapa? Nona Chen, menurut saya Anda seharusnya tahu diri. Ini adalah institusi pendidikan terbaik di Huacheng. Anak-anak yang belajar di sini, kalau tidak melanjutkan studi ke luar negeri, pasti akan masuk Huacheng Dabe. Sedangkan Anda, anak dari seorang pelayan rumah tangga, apa yang akan bisa dia capai di masa depan? Hal itu tidak perlu Anda khawatirkan. Masa depan Meng Meng tidak akan lebih buruk dari siapapun di sini. Kamu itu siapa? Kamu bilang itu tidak buruk? Apa itu berarti memang tidak buruk? Tapi memang, melihat profesi Nona Chen, mungkin di masa depan akan bertemu dengan bos kaya raya. Guru Liu, saya tidak. Kalian salah paham. Guru Liu, saya mohon jangan keluarkan Meng Meng. Ya, saya janji, saya tidak akan pergi ke tempat seperti itu lagi. Sudahlah, apa urusanmu pergi? Atau tidak denganku? Cepat pergi dari sini. Guru Liu, saya mohon, jangan keluarkan Meng Meng, ya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Dia masih sangat kecil sekarang, dia tidak boleh tertinggal di awal perjalanan. Guru Liu, saya mohon padamu. Sudahlah, Xuan. Orang seperti ini bisa jadi guru. Menurutku, pendidikan Ying Chai ini sudah tidak perlu ada lagi. Huo Feng, ada guru bermarga. Liu di pendidikan Ying Chai yang ingin mengeluarkan Meng Meng, tolong selidiki. Menarik, selidiki katanya. Chen Xuan, pacar gelap yang kau cari ini, sungguh pandai berpura-pura, ya. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda kaya raya? Apa aku berpura-pura atau tidak, kau tunggu dan lihat saja. Tapi, jika kau mengubah sikapmu sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana caramu memberiku kesempatan itu. Liu Qiao, apakah itu kau di luar? Direktur Qi, Anda sudah datang. Tepat sekali, orang tua Chen Yameng di sini membuat ulah, tidak mau pergi. Sebaiknya kita langsung panggil polisi saja. Panggil apa? Hahaha, kalian berdua orang tua Meng Meng kan? Masalah Meng Meng ini hanyalah salah paham. Saya harap kalian mau membiarkan Meng Meng terus belajar di sini. Salah paham, Direktur Qi, bukankah sebelumnya Anda bilang dia? Diam. Chen Yameng, anak yang sangat berprestasi, bisa menjadi murid di sini, itu adalah keberuntungan besar bagi pendidikan Ying Chai. Guru Liu Qiao, Anda dipecat, cepat pergi dari sini. Apa? Memecat saya? Saya sudah bertahun-tahun di pendidikan Ying Chai. Kenapa Anda memecat saya? Hanya dengan satu kata? Justru karena Anda mendiskriminasi murid dan mengusik orang besar yang seharusnya tidak diusik. Gila. Tuan Muda Xiao, semua biaya Meng Meng ini mulai sekarang akan dibebaskan. Kami akan mengerahkan guru-guru terbaik untuk memberikan bimbingan privat kepada Meng Meng. Saya mohon Tuan Muda Xiao, biarkan Meng Meng tinggal dan terus belajar di sini. Gila, benar-benar gila. Yang satu wanita KTV, yang satunya lagi adalah simpanannya. Hai Qi, saya rasa Anda benar-benar buta. Saya akan menelepon sekarang untuk melaporkan Anda. Melaporkan Anda karena melanggar peraturan penerimaan siswa dan tidak mematuhi manajemen. Telepon saja. Telepon saya sekarang juga. Halo bos, saya Liu Qiao. Saya ingin membuat laporan. Direktur Qi tidak mematuhi pemberitahuan dari Dewan Direksi, memaksa untuk merekrut Chen Yameng. Apa? Memecat saya? Tidak bos, apa maksud Anda? Bos, hei bos. Telepon itu juga Anda berikan kepada bos? Maksud bos sudah Anda ketahui juga kan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Anda sudah tahu di dalam hati kan? Kalian tunggu saja. Saya pasti akan membuat kalian menyesal. Hahaha. Nona Chen Xuan, kelas tambahan besok mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jangan sampai Meng Meng terlambat. Baik, Direktur Qi, saya akan mengantar Meng Meng tepat waktu besok. Tidak perlu, karena kalian tidak menyukai Meng Meng. Maka Meng Meng tidak perlu datang ke sini lagi. Tuan Xiao, kami sungguh tahu kesalahan kami. Anda jangan khawatir, asalkan Anda mau membiarkan Meng Meng tetap di sini. Kami akan mengerahkan semua sumber daya pendidikan terbaik untuk mendidik Meng Meng. Tidak usah, masalah yang lalu, saya tidak akan menuntutnya. Saya harap kalian menjaga diri baik-baik. Ini Tuan Xiao. Terima kasih, Tuan Xiao. Terima kasih, Tuan Xiao. Mana Meng Meng? Sudah diantar pulang. Ngomong-ngomong, kamu... Sebenarnya kamu siapa? Aku siapa? Bukankah aku Xiao Ruofeng? Aduh, aku tidak menanyakan itu. Aku tanya,
Sebenarnya kamu ini orang macam apa? Aduh Shuan, maaf, situasi di luar negeri. Sekarang sedang bergejolak, perbatasan gedung Dasha masih membutuhkan gelar Dewa Perangku untuk menjaganya, jadi aku belum bisa memberitahumu identitas asliku. Sebenarnya siapa aku? Sama sekali tidak penting, kamu hanya perlu tahu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menindas kalian berdua, ibu dan anak. Benarkah? Ya, Kalau begitu katakan padaku, apa kamu benar-benar orang dari keluarga Xiao Ducheng? keluarga Xiao Ducheng, mereka yang sekarang bahkan pantas dikaitkan denganku? Hah, kamu bukan orang dari keluarga Xiao Ducheng. Aduh, gawat-gawat. Aku harus segera kembali. Xiao Ruofeng, kamu benar-benar membuatku marah besar. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke perusahaan untuk meminta maaf pada bos. Meminta maaf soal apa? Ayo, tanda tangani ini. Bos, saya minta maaf. Beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kau sungguh berani. Kau masih berani bicara soal kesempatan denganku. Chen Xuan, kau tidak benar-benar berpikir. Aku Liu Dafu ini bodoh kan? Saya mohon maaf. Soal kau bekerja, di luar sebagai wanita penghibur, aku tidak akan membahasnya. Kau bahkan bersekongkol dengan orang luar. Untuk menipuku, hampir membuatku kehilangan urusan besar dengan keluarga Xiao Ducheng. Masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Bos, saya bersedia menerima hukuman apapun, tetapi Meng Meng masih kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya mohon. Bagus. Bersedia menerima hukuman, ya? Kau sendiri yang bilang begitu. Cepat ke sini, bantu aku meredakan amarahku. Aku beritahu ya, amarahku ini disebabkan olehmu. Jadi sekarang, aku butuh kau, sendiri yang meredakannya untukku. Beraninya Anda datang ke sini lagi. Hei, apa yang ingin Anda lakukan? Liu Dafu, awalnya saya kira Anda adalah orang yang pintar. Tidak disangka Anda sama sekali tidak punya otak. Dasar Xiao, saya sudah mencari tahu. Anda sama sekali bukan anggota keluarga Xiao. Jika Anda tahu diri, cepat lepaskan saya. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda. Tidak akan membiarkan saya? Apa Anda pantas? Hei. Apa yang akan Anda lakukan? Bisakah kita duduk dan membicarakannya? Dengar-dengar emosi Anda sedang memuncak? Apakah Anda butuh seseorang untuk membantu meredakannya? Saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya salah. Biar saya beritahu, meskipun saya bukan anggota keluarga Xiao Ducheng, keluarga Xiao Ducheng di hadapan saya tidak ada artinya. Pergi. Xiao Ruofeng, apa kau sudah gila? Xuan, aku. Kalau kau mau akhiri hidup, kau bisa melakukannya sendiri, tapi jangan seret aku dan Meng Meng untuk ikut menderita bersamamu. Xuan, apa kau salah paham? Salah paham, aku sudah mengerti sekarang. Kau ini orang gila, kau seorang pembohong. Xuan, aku. Jangan mendekat. Xuan, percayalah padaku, aku sungguh tidak membohongimu. Tidak membohongiku? Kalau begitu katakan padaku, siapa sebenarnya? Dirimu? Ini, aku belum bisa mengatakannya sekarang. Tidak bisa bilang? Apakah benar-benar tidak bisa mengatakan? Atau memang tidak ada yang bisa dikatakan? Aku sungguh tidak bisa mengatakannya. Tapi tenang saja, ketika saatnya tiba, aku pasti akan menceritakan semuanya kepadamu. Cukup, kata-kata itu lebih baik kau pakai untuk menipu orang lain saja. Ya, kau menyelamatkanku berkali-kali. Selama 2 hari ini, di KTV, di hotel, kantor, tempat kursus. Kadang-kadang aku berpikir, alangkah indahnya jika kau benar-benar anggota keluarga Xiao Ducheng. Alangkah indahnya. Xiao Ruofeng, sungguh lepaskan aku. Xuan, ada apa denganmu? Xuan. Bagaimana keadaannya? Anda siapanya dia? Saya, suaminya. Anda suaminya? Ada apa? Apa ada masalah? Saya bilang, Anda ini konyol sekali, istri Anda sendiri, sampai pingsan di jalan. Karena terlalu lelah bekerja, Anda malah bertanya kepada saya apakah ada masalah. Minggir, saya masih harus memeriksa pasien di tempat lain.
Oh ya, tubuhnya tidak mengalami masalah besar, hanya perlu istirahat total. Jika Anda masih merasa sebagai pria, temani dia lebih sering, bantu dia lebih banyak, jangan membuatnya marah. Anda dengar? Baik, Panggil saya jika ada sesuatu. Xuan, maafkan saya. Percayalah, saya pasti tidak akan membiarkan Anda merasa tertekan lagi. Masuk. Dewa. Tuan Xiao, sebenarnya dia belum. Dia sudah tidur. Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja langsung. Saya sudah menyelesaikan penyelidikan atas hal yang Anda minta sebelumnya. Memang ada hubungan rahasia antara keluarga Chen di Huacheng dan keluarga Xiao di Ducheng. Ada bukti? Ini adalah catatan transaksi bank. Saat Anda mengalami kecelakaan, ada sejumlah dana yang ditransfer dari kartu Xiao Ruoyun ke rekening rahasia keluarga Chen. Dan pemilik rekening ini tidak lain adalah Chen Shujiao, adik dari Chen Shuan. Chen Shujiao? Setelah diselidiki, 7 tahun lalu, Chen Shujiao bersekongkol dengan adik Anda, Xiao Ruoyun, dan keduanya bersekongkol memberikan obat itu kepada Anda, dan juga membohongi Nona Chen Shuan ke kamar hotel. Dengan mengatasnamakan Nyonya Tua Chen untuk merusak reputasi Anda dan Nona Chen Shuan. Mengapa dia melakukan hal ini? Apa tujuannya? Karena pada generasi ini keluarga Chen tidak memiliki putra, oleh karena itu Nona Chen Shuan seharusnya menjadi pewaris urutan pertama keluarga Chen. Sementara adik Anda, Xiao Ruoyun, mungkin memiliki alasan yang serupa. Bagus. Benar-benar sangat luar biasa. Satu Xiao Ruoyun, satu Chen Shujiao. Kalian berdua tunggu saja. Huo Feng, cari tahu untukku. Lihat pergerakan apa yang dilakukan oleh kedua keluarga ini selama 2 hari terakhir. Menjawab Tuan Muda, keluarga Chen memang ada pergerakan. Besok adalah pesta pertunangan. Chen Shujiao. Saat itu kekuasaan keluarga Chen juga akan sepenuhnya diserahkan kepada Chen Shujiao. Pesta pertunangan? Kekuasaan keluarga? Baiklah, kalau begitu kita juga akan menyebarkan berita bahwa besok Chen Xuan yang dibuang keluarga Chen akan kembali lagi ke keluarga Chen. Biarkan semua orang di Huacheng menantikan hal ini. Xuan, tunggu aku. Xiao Ruofeng, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Maaf Tuan, Anda datang terlalu cepat. Ini belum jam operasional kami. Di mana Cheng San? Suruh dia keluar menemuiku. Mencari Sanye kami? Maaf, Sanye kami umumnya tidak menemui orang luar. Tidak menemui orang luar katamu? Beritahu Cheng San. Malam ini dia harus datang menemuiku atau dia mati. Kau? Pengawal. Ada yang membuat keributan. Orang ini berani-beraninya tidak menghormati Sanye kami. Nah, aku sarankan kau bertindak bijaksana, sekarang berlutut di hadapanku, berikan 3 kali sujud hormat, mungkin aku masih bisa mengampunimu. Menyuruhku sujud? Memangnya kau ini siapa? Cepat. Suruh orang itu datang menemuiku. Jangan paksa aku marah. Mencari masalah sendiri. Teman-teman serang. Sekarang, bisakah saya memanggil Cheng San keluar? Halo Kepala Wang, ada seseorang yang ingin bertemu Sanye. Apa, tidak mau bertemu? Tidak bisa, Anda benar-benar tidak boleh tidak bertemu. Kepala Wang, tolong Kepala Wang. Baiklah, saya tidak akan mempersulitmu. Tolong beritahu saya di mana Cheng San berada. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Telepon dan beritahu atasanmu jika hari ini Cheng San tidak datang. Bar ini jangan buka lagi. Kepala Wang, mereka sudah mulai menghancurkan toko. Kepala Wang, Anda akhirnya datang. Iya, dialah orangnya. Kamu berani menghancurkan toko Bos Cheng? Anak muda, apa kamu benar-benar ingin mati saat ini? Di mana Cheng San? Dia di mana? Kurang ajar, nama panggilan Sanye kami, apakah sampah sepertimu? Boleh langsung memanggilnya? Di Huacheng kami,
Meskipun keluarga Lin yang merupakan orang terkaya, di hadapan Sanye kami, mereka harus bersikap sopan dan hormat. Siapa kamu? Apa jabatanmu? Berani-beraninya ingin bertemu Sanye kami. Hahaha. Mimpi? Memangnya harus siapa dan berjabatan apa? Aku hanya ingin tahu, Cheng San ini memberikan obat penenang macam apa kepada kalian, sehingga kalian begitu rela berkorban untuknya? Apa kalian tidak tahu, perbuatan buruknya di balik layar, layak membuatnya dihukum mati ribuan kali? Anak muda, apa kamu tahu sesuatu mengenai urusan Sanye kami? Mau memeras uang, aku kasih tahu padamu, lebih baik segera hentikan niatmu itu. Kalau tidak saat Sanye kami bertindak kejam, kamu tidak akan tahu bagaimana caramu mati. Sepertinya tidak ada gunanya bicara denganmu. Aku tanya pertanyaan lain. Apa jabatanmu di samping Cheng San? Di hadapan Sanye kami, aku adalah tangan kanannya. Baguslah. Kenapa? Mau memohon padaku? Kalau begitu, berlututlah. Merangkak kemari, hahaha. Aduh, apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu, kalau kamu mati, apakah Sanyemu akan datang menemuiku? Apa yang kau lakukan? Mari kita bicara baik-baik, jangan main fisik. Tolong, ada pembunuhan. Katakan, jika kau mati, apakah Sanyemu akan datang menemuiku? Lepaskan aku akan mengatakan semuanya. Sanye kami, dia sedang berada di hotel di Huang Agung. Dia sedang mempersiapkan pernikahan untuk keluarga Chen, yakni Nona Chen Shujiao. Hotel di Huang Agung, pernikahan Chen Shujiao. Bagus. Sanye, ya, maafkan aku. Selamat siang, Ayah. Panggil dia Paman. Selamat siang, Paman. Mau apa kau kesini? Kemarin aku pergi terburu-buru dan tidak sempat berpamitan. Jadi hari ini aku datang untuk melihat keadaanmu. Tidak perlu, aku sungguh baik-baik saja. Meng, ayo kita pergi ke sekolah. Huo Feng, Tuan, Xiao. antarkan Meng Meng ke sekolah. Aku punya urusan dengan adik ipar. Baik. Hei, kau. Aku adalah ayah Meng Meng. Dia tidak akan kenapa-napa. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Halo, kenapa kau membawaku kemari? Hei, apa kau benar-benar tidak tahu untuk apa aku membawamu? Mana mungkin aku tahu? Tapi kemarin di rumah sakit, apa kau benar-benar tidak mendengarnya? Cao Ruo Feng, sebaiknya kita pergi saja. Aku sekarang sudah bukan lagi putri keluarga Chen. Masalah keluarga Chen juga sudah tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Lalu bagaimana jika aku bisa kembali ke keluarga Chen? Kembali ke keluarga Chen? Bagaimana mungkin itu terjadi? Chuan, apa yang kujanjikan padamu, aku pasti akan menepatinya. Semua hal yang kau hilangkan sebelumnya, aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Bukankah ini Nona Chen Xuan? Chen Xuan, beraninya kau, bahkan berani datang ke pesta keluarga Chen? Kenapa? Bisnisnya hancur? Mencari koneksi? Orang yang pernah menjadi nyonya, dia memang berbeda. Chen Xuan, kau jangan berpikir polos bahwa semua pria di sini juga akan termakan oleh rayuanmu ya. Mengingat kau sudah bertahun-tahun bekerja untukku, hari ini aku akan mengajarimu di Hua Cheng. Keluarga Chen itu adalah keluarga bangsawan kaya raya yang tidak akan pernah bisa kau jangkau. Mereka yang berhak menghadiri pesta pertunangan Nona Chen adalah bangsawan top di Hua Cheng, sedangkan kau, hehe. Oh ya, bagaimana kalau kau pikirkan lagi, siapakah Nona Chen ini? Sebenarnya... Bukankah nama belakangnya Chen dan nama depannya Shu? Chen Shu? Ini bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Chen dari Chen Xuan adalah Chen dari keluarga Chen. Shu dari Chen Xuan adalah Shu dari generasi Shu. Di seluruh keluarga Chen yang masih menggunakan kata Shu ini, hanya ada nona kedua, Chen Shujiao. Nona kedua? Jadi, bagaimana kalau kau pikirkan lagi yang berada di depan nona kedua, bukankah? Nona P pertama? Direktur Liu, jangan dengarkan anak muda ini mengoceh. Chen Shujiao adalah nona kedua keluarga Chen. Itu benar, tetapi nona pertama tidak pernah ada yang membicarakannya. Mungkin saja dia sudah lama meninggal. Betul. Kami adalah mitra bisnis penting bagi keluarga Chen dan belum pernah dengar ada nona besar. Benar sekali. Lagi pula Direktur Liu, jika Chen Xuan adalah nona besar keluarga Chen, dengan latar belakang keluarga Chen, mustahil dia mau bekerja di bawah kita. Tepat sekali. Bagus, dasar kau Chen Xuan, hanya seorang pelayan murahan di KTV. Beraninya kau berlagak seperti ini.
Siapa yang kau sebut pelayan murahan? Kenapa memangnya? Kau mau memukul orang? Aku beritahu kau, ini adalah hotel di Huang Agung. Orang-orang yang datang ke sini, mereka semua adalah tokoh sosialita, kelas atas Huacheng. Kau berani memukul orang di depan semua orang? Sudah kau pikirkan akibatnya? Xiao Ruofeng, jangan impulsif dulu. Xuan, Direktur Liu benar, tidak satu pun orang di sini yang bisa kita sakiti. Xiao Ruofeng, aku tahu kau sangat berani, mungkin kau juga punya koneksi di belakang, tapi pikirkanlah aku, pikirkan Meng Meng, maukah kau? Hahaha, takut ya? Tidak berani ya? Dasar tidak berguna. Bukankah kau merasa hebat? Bukankah kau merasa bisa berkelahi? Pukul aku di depan semua orang? Pukul aku. Direktur Zhang, Anda baik-baik saja? Beraninya kau memukulku, keparat. Kau. Chen Xuan, kau wanita jalang. Kau berani menyuruh pria tak berguna ini bergerak? Satpam mana? Satpam. Siapa itu? Di hotel di Huang Agung, ribut-ribut. Selesai, anak ini akan mati. Di Huacheng kita, siapa yang tidak kenal Liu Dafu? Bos di belakangnya adalah Sanye. Jika berani membuat masalah di hotel di Huang Agung, pasti akan dipatahkan tangan dan kakinya dan dilempar keluar begitu saja. Anak muda, berani memukul orang di hotel di Huang Agung, kau benar-benar tidak menghormati Sanye. Sanye? Sanye apa? Omong kosong. Di Huacheng kita, memangnya ada berapa Sanye? Nama saya Cheng, dipanggil Cheng San. Kau, wajahmu asing ya? Ternyata Anda Cheng San ya? Benar-benar kurang ajar, gelar Sanye. Beraninya kau memanggilnya begitu saja? Jika kau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf pada Sanye. Saya sedang berbicara dengan Sanye Anda. Apa giliran Anda untuk menyela? Sanye Anda, lihat dia. Anda ini siapa sebenarnya? Sebutkan nama Anda, agar kita tidak seperti naga yang salah masuk ke kuil Raja Naga. Orang sendiri tidak mengenali orang sendiri. Sanye, kami tidak kenal pria sok ini, tapi dia bernama Chen Xuan. Benar. Dia bekerja di perusahaan kami. Chen Xuan? Benar. Namanya memang Chen Xuan. Benar. Dia bahkan mengaku sebagai nona besar keluarga Chen. Bukan saya. Anda benar-benar bernama Chen Xuan? Tentu saja namanya memang Chen Xuan. Menarik. Dia ternyata masih hidup. Kalian saling kenal? Karena sudah bertemu, saya akan menjelaskan dia adalah nona besar keluarga Chen, kakak dari Chen Sujiao. Apa? Pasti salah kan? Dia cuma wanita yang bekerja. Sebagai pemandu di KTV, bagaimana dia bisa punya hubungan dengan keluarga Chen? Tentu saja, kalian juga tidak perlu khawatir. Apa yang saya katakan tadi adalah masa lalu. Sanye, apa maksud Anda? Memang benar, dulu dia adalah nona besar keluarga Chen yang terpandang. Namun, sekarang dia hanyalah putri keluarga Chen yang dibuang dan membawa anak haram. Anak buangan keluarga Chen. Chen Xuan, aku benar-benar terkejut melihatmu. Kedatanganmu ke sini hari ini hanya untuk memanfaatkan nama itu dan berbohong untuk menipu orang. Untung saja Sanye mengenalimu. Kalau tidak, entah berapa banyak orang yang akan tertipu olehmu. Anak buangan, kalian tidak berpikir sungguh-sungguh bahwa keluarga Chen yang sekarang masih pantas untuk Chen Xuan kan? Siapa kau dan apa posisimu? Berani mengkritik keluarga Chen di sini? Nama Xiao Ruofeng. Pernahkah kau mendengarnya? Apa? Kau adalah Xiao Ruofeng? Tidak mungkin. Bukankah kau dikirim ke perbatasan dan tewas dalam pertempuran? Kau tahu semua detailnya dengan sangat jelas. Tampaknya kau juga pasti terlibat dalam masalah yang terjadi kala itu. Kau tidak bisa lepas dari ini. Bagaimana kalau kau juga ikut mengakuinya sekalian? Aduh, Xiao Ruofeng? Oh, Xiao Ruofeng? Apakah kau masih hidup dalam mimpi? Kau masih mengira kau adalah tuan muda sulung keluarga Xiao? Hahaha. Aduh. Hanya keluarga Xiao rendahan ini. Aku beritahu kau, jika aku jadi kau, aku akan menjadi tikus yang penurut, bersembunyi diam-diam, agar nantinya kau tidak tahu bagaimana kau mati. Benarkah? Aku ingin lihat saja siapa yang berani menyentuhku. Kenapa kalian masih berdiri diam di sana? Serang dia. Kepala keluarga Chen telah tiba. Leluhur, Anda akhirnya datang. Ada apa ini? Dua sampah yang diusir dari keluarga Chen ini masih menggunakan nama keluarga untuk menipu di luar sana. Ya? Ini sampah yang diusir dari keluarga Chen? Bukankah ini kakakku yang baik, Chen Xuan? Tidak kusangka kau masih hidup. Chen Sujiao,
Apakah itu ulahmu saat itu? Saat itu, kau masih berani membicarakan masa lalu. Kalian berdua, dasar pasangan bejat tak tahu malu. Seharusnya bersembunyi di luar sana, agar tidak mempermalukan diri di sini. Jiao, tidakkah kau lihat? Jika mereka berdua punya sedikit rasa malu, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu kala itu. Ngomong-ngomong, selama beberapa tahun ini kalian pasti mengalami masa sulit sekali kan? Bagaimana keadaan kami? Bukan urusanmu. Benarkah? Lalu katakan, untuk apa kalian datang kali ini? Aku datang untuk... Perlu ditanyakan lagi, dua sampah yang diusir dari keluarga ini pasti hidup sengsara. Menurutku, mereka datang ke sini hanya untuk numpang makan dan minum. Saya tidak. Benar juga, akulah yang kurang perhatian. Lagi pula, dengan identitas kalian berdua, datang ke jamuan makan kelas seperti ini, mungkin seumur hidup tidak akan ada kesempatan. Pelayan, pergi ke depan pintu, siapkan satu meja untuk mereka berdua, semua hidangan, sajikan 2 porsi untukku, kalian berdua. Silakan nikmati baik-baik. Tidak perlu, kedatanganku kali ini hanya untuk 2 hal. Yang pertama, adik ipar Xuan bertunangan, Xuan bahagia, bermaksud memberikan hadiah ucapan selamat. Hei, dari mana kita bisa dapat hadiah ucapan selamat? Dia bilang apa? Dia bilang mau memberi kita hadiah. Baik, berikan hadiah. Lalu hal yang kedua apa? Hal yang kedua ini adalah ingin memberikan kalian kesempatan lagi, mengizinkan kalian memohon kepada Chen Xuan untuk kembali ke keluarga Chen. Kau berani sekali. Xiao Ruofeng, kau benar-benar berkhayal. Kau ingin memberikan kesempatan pada keluarga Chen, bahkan ingin keluarga Chen datang memohon padamu. Aku beritahu padamu, walaupun kau berlutut di lantai sekarang, memberikan hormat kepada keluarga Chen tidak akan setuju. Nyonya Tua Chen, lalu apa yang akan kau lakukan? Kau sampah yang mempermalukan diri sendiri ini. Hal ini sama sekali tidak mungkin. Baik, kalau begitu aku catat. Huo Feng, hadiah ucapan selamat yang kuminta kau siapkan. Sudah siap belum? Apakah hadiah ucapan selamat yang aku minta kamu kirim sudah siap? Segera kirimkan ke sini. Tuan Hu Feng, Xiao Ruofeng, berani sekali kau. Gelar Dewi Perang Pertama Daxia, beranikah kau mencari orang untuk menyamar? Aku meminta Huo Feng melakukan sesuatu untukku, bukan menyamar. Tunggu saja dia akan segera datang. Nanti kalian akan tahu mengapa aku yang memberi kalian kesempatan untuk memohon pada Chen Xuan agar kembali ke keluarga Chen. Bagus, aku ingin melihat apakah kamu punya kemampuan itu untuk mengundang Dewi Perang Pertama Daxia. Tapi aku beritahu ya, sewaktu aku pergi bersama ayahku ke perbatasan waktu itu, aku pernah bertemu dengan Tuan Hu Feng. Aku sangat tahu seperti apa rupanya. Jika kamu berani membodohiku, hati-hati kami akan mengirimmu masuk lagi. Apakah itu benar atau tidak? Tunggu dan lihat saja. Dewi Perang Pertama Daxia, Tuan Huo Feng telah tiba. Hu Feng datang, dia benar-benar berani datang ya. Baguslah dia datang, Xiao Ruofeng. Kau tamat. Semuanya lihat baik-baik. Huo Feng ini pasti... Tuan Huo Feng. Ini tidak mungkin. Hu Feng terlambat datang. Saya harap Tuan Xiao memaafkan. Saya dengar hari ini adalah pertunangan gadis dari keluarga Chen Shujiao. Tuan Xiao secara khusus meminta Huo Feng untuk datang dan memberikan hadiah besar. Ini tidak mungkin. Anda benar-benar Huo Feng? Apa yang Huo Feng lakukan? Apakah saya harus menjelaskan kepada Anda? Tuan Hu Feng, saya bukan bermaksud begitu. Saya Lin Jun. Sebelumnya saat di perbatasan, saya pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Saya tidak ingat. Di kantin Dewa Perangka Militer Perbatasan, ayah saya adalah Lin Yuan. Oh, yang mencuci piring itu? Benar. Itu dia. Saat itu, kantor kantin kekurangan orang ayah saya datang secara khusus. Sudah, cukup. Saya tidak tertarik dengan apa yang ayah Anda lakukan sebelumnya. Hari ini, apakah ini pertunangan Anda dan Chen Shujiao? Benar. Ini saya. Baiklah, maka terimalah hadiah ucapan selamat ini. Ini Ibu. Kirim peti mati. Tuan Hu Feng, ini hadiah yang bagus. Ini maksud Tuan Hu Feng adalah membiarkan Tuan, Lin dan Nona Chen menua bersama, hidup bahagia selamanya. Ya, menua bersama, hidup bahagia selamanya. Ajau, Lin kecil, kenapa kalian belum mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hu Feng? Terima kasih kami sampaikan Tuan Hu Feng. Semoga kita menua bersama, hidup bahagia selamanya. Tidak perlu berterima kasih, ngomong-ngomong, karena hadiah besar ini sudah saya berikan.
Saya masih ingin mengingatkan kalian semua baik-baik. Setelah ini, saat melihat dan melakukan sesuatu, kalian harus lebih cermat. Ya, tentu saja. Bu, Inilah perbuatan baik yang kalian lakukan saat itu. Xuan, lihatlah dirimu sekarang, kau dan Xiao Ruofeng. Kalian mengenal Tuan Hu Feng, masalah sebesar ini, kenapa kau tidak memberitahu saya? Saya, benar sekali nak, kau ini sedang melakukan apa? Biarkan ayah melihatmu baik-baik. Sini. Kakak, maafkan saya. Saya. Kenapa sekarang kalian tahu cara memohon Xuan untuk kembali? Coba lihatlah, kata-kata macam apa yang kau ucapkan ini. Xuan adalah orang dari keluarga Chen kami. Tidak ada istilah memohon atau tidak memohon, Xuan. Kau setuju kan? Nenek saya. Cucu kesayangan, nenek di sini. Nenek di sini. Baru sekarang teringat bahwa diri Anda adalah neneknya? Xuan, kita pergi. Keluarga Chen yang seperti ini, lebih baik tidak kembali saja. Xuan. Aduh. Tunggu sebentar. Siapa bilang orang itu pasti Tuan Huofeng? Cheng Sen, apa maksudmu? Maksudku, kita mungkin telah ditipu oleh bocah itu. Apa? Benar. Ditipu. Apa yang dikatakan Cheng San benar? Huofeng yang tadi itu, dia palsu. Palsu? Ini. Kita harus menyalahkan bajingan itu. Dia sengaja mencari orang untuk menyamar sebagai Nyonya Hu Feng. Coba kalian pikirkan, siapa Nyonya Hu Feng itu? Siapa kita ini? Meskipun keluarga Lin dan Hu Feng pernah memiliki beberapa interaksi sebelumnya, namun bagi orang yang sebesar itu, kita ini benar-benar sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi jika memang dia ingin berakting, mengapa tidak? Jika dia memberi sesuatu, mengapa tidak? Dia ingin berakting, maka biarkan saja dia berakting. Inilah rasa hormat yang harus diberikan di Daxia terhadap nama Hu Feng. Oh, ternyata begitu. Dua anak nakal itu, pantas saja mereka lari begitu cepat. Ternyata mereka mencari aktor dan menyewa untuk berakting. Mungkin karena takut bahwa dia akan terbongkar di tempat ya. Chen Qiao, Ibu, sampaikan perintahku. Semua aliansi besar dan kecil di Huacheng wajib memboikot total. Biarkan kedua anak nakal itu tidak bisa bertahan di Huacheng. Xiao Ruofeng. Wanita tadi, apakah benar Tuan Huofeng? Sudah kubilang kan? Setelah kejadian itu terjadi, aku langsung pergi ke medan perang. Berpikir untuk berjuang dan mencapai prestasi di medan perang. Berarti saat itulah kamu bertemu Tuan Huofeng ya? Aku dan dia, kami lebih dari sekadar kenalan. Ada beberapa hal yang harus kau rahasiakan. Sebenarnya, dia adalah bawahanku. Apa? Huofeng adalah bawahanmu? Sudah kubilang kan, rahasiakan itu dariku. Bukan. Kalau begitu, kau membuat begitu banyak kebohongan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang dikatakan Lin Jun itu benar? Hu Feng adalah dewi, perang nomor 1 di Daxia. Kau bisa dipenjara karena mengatakan hal itu. Di penjara, saat ini di seluruh Daxia, orang yang bisa memenjarakanku tidak banyak, belum lagi peran kecil di dalamnya. Bahkan jika penguasa negara datang sendiri, dia harus berpikir baik-baik. Kalau begitu katakan, Dewi Perang Hu Feng adalah bawahanmu, lalu siapa dirimu? Pemimpin para dewa perang Daxia dengan gelar Dewa Raja Aoshi. Dewa Raja Aoshi, kamu ini... Tidak terlihat seperti itu. Kamu mengarang status setinggi ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tidak mempercayaiku? Tentu saja. Aku, meski tidak terlalu pintar, tapi aku juga bukan orang bodoh. Beberapa hari ini kamu berusaha mendekatiku, melakukan banyak hal, dan juga mengarang banyak kebohongan. Sebenarnya hanya merasa bersalah di hati, dan ingin meminta maaf kepadaku. Meminta maaf? Kebohongan? Namun, mengingat usahamu yang begitu keras, aku akan menerimamu. Jadi begitu? Kamu benar-benar mulai menerimaku? Bukan. Aku tidak menerimamu, tapi menerima permintaan maafmu. Tapi omong-omong, sikapmu beberapa hari ini cukup jantan. Aku harap setelah ini, kamu bisa lebih tenang dan realistis. Jangan lagi melakukan hal-hal aneh itu. Hal-hal aneh apa? Aduh, sudahlah. Di sini hanya ada kita berdua. Jadi jangan berpura-pura lagi, mengingat kamu adalah ayahnya Meng Meng. Aku juga tidak peduli apakah kamu seorang dewa raja atau mengenal Huo Feng. Asalkan kamu bisa serius dan bertekad, aku akan memberimu satu kesempatan mencoba menerimamu. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Apa yang harus aku mengerti? Sudahlah, ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana?
Istana Surgawi Yunding? Bukankah ini Huacheng, kompleks villa terbaik? Untuk apa kau membawaku ke sini? Dulu kalian berdua, ibu dan anak, hidup susah dan mengalami banyak kesulitan. Mulai sekarang, aku ingin kalian tinggal di tempat yang lebih baik. Tinggal di tempat yang lebih baik? Jangan-jangan kau punya properti di sini? Tentu saja. Masa sih? Mungkinkah dia benar-benar Dewa Raja Aoshi yang legendaris? Tapi Tuan Shen Wang dengan status yang begitu mulia, wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kenapa dia harus datang mencariku? Jangan-jangan ini sama seperti sebelumnya, dia membohongiku? Sudahlah, aku beri dia kesempatan. Xiao Ruofeng, sudahlah, mari kita kembali saja. Kenapa sudahlah? Aku terbiasa tinggal di rumahku sendiri, tinggal di tempat seperti ini, membuatku sedikit tidak nyaman. Hei, tidak apa-apa, nanti juga akan terbiasa. Ayo, Xuan. Sudah, aku lebih baik pulang saja. Nanti kalau aku merasa siap, aku akan datang dan tinggal di sini. Baiklah. Kalau begitu aku panggilkan mobil untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri. Lagi pula engkau juga tahu di mana rumahku. Kalau kau ingin menjemput Mang Meng, jemput saja. Sekarang kau sibuklah dulu. Baik. Kalau begitu aku akan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Lihat-lihat dulu. Benar-benar pura-pura. Xiao Ruofeng, hal-hal materi, sebenarnya aku tidak peduli. Tapi asal kau bisa sungguh-sungguh, kau sudah bisa menjadi ayah Meng Meng. Aduh, Chen Xuan. Kau benar-benar tidak percaya padaku ya? Baiklah, asetku sendiri, aku sendiri belum masuk untuk melihatnya. Berhenti di sana. Kau yang kupanggil. Istana Surgawi Yunding, orang luar dilarang masuk. Istana Surgawi Yunding, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Anak muda yang bagus. Cukup berdedikasi. Tapi saya bos di sini. Bos? Anda? Haha. Berlaga apa? Ini Istana Surgawi Yunding. Kompleks villa terbesar di seluruh Huacheng. Anda yang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada satupun merek, sebuah barang murahan. Sebaiknya sadar, jangan bermimpi. Omong kosong. Pakaian yang dibuat khusus mana ada merek. Bagaimana kalau Anda menelepon dan bertanya, siapa sebenarnya bos di sini? Nah, saya rasa Anda sudah menyelidiki, ya. Apa maksudmu? Siapa yang tidak tahu, bos besar kami di sini adalah orang besar yang misterius. Dia jarang sekali muncul. Coba lihat Anda, hanya ingin menipu sedikit, Anda harusnya mengganti pakaian. Ini dulu. Huofeng, saya minta kamu menyembunyikan identitas saya, tapi kamu malah membuat ini. Tunggu sebentar. Anda? Kenapa saya merasa familiar dengan Anda? Kenapa? Ingat kalau saya bos Anda? Xiao Ruofeng. Ya, ini saya. Saya bilang kenapa Anda harus keluar dan menipu. Ternyata Anda yang sekarang hanya seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Anda sudah di blacklist oleh seluruh Asosiasi Kamar Dagang Huacheng. Kenapa? Tidak bisa mencari nafkah di luar. Jadi Anda ingin dari kami mencuri sedikit uang? Di blacklist? Huofeng, saya sedang di depan Istana Surgawi Yunding. Orang di sini bilang saya di blacklist oleh Kamar Dagang Huacheng. Bantu saya cari tahu apa yang terjadi. Cepat selidiki. Bahkan berani memalsukan nama, Tuan Huofeng. Saya jadi mengerti mengapa kamu di blacklist secara kolektif oleh semua kamar dagang di Huacheng. Apakah itu benar? Nanti juga kamu akan tahu. Baiklah, saya ingin lihat kamu si penipu ini bisa membuat trik baru apa lagi. Pelayan Chen. Ada seorang penipu di sini, dia tidak mau pergi, bahkan mencoba berpura-pura menjadi bos kita. Saya tidak tahu apa tujuannya. Maaf, apa Anda Tuan Xiao Ruofeng? Ya, ini saya. Tuan Xiao, pelayan Chen. Xiao Ruofeng ini adalah orang yang masuk daftar hitam di Huacheng kita. Diam. Bolehkah saya bertanya, Tuan Xiao? Apakah Anda membawa kartu hitam tertinggi Istana Surgawi Yunding kita? Maksudmu yang ini? Ya, benar yang ini. Liu kecil, saya beritahu kamu, beliau ini adalah bos terbesar di Istana Surgawi Yunding kita. Jika bertemu lagi di kemudian hari, jangan sampai bersikap tidak sopan. Bos besar? Dia? Manajer Chen, bukankah sebelumnya Anda bilang bahwa bos besar kita ini adalah orang besar yang misterius? Dia itu penipu yang di blacklist oleh masyarakat? Kenapa sekarang perkataan saya saja tidak Anda percayai? Saya kasih tahu ya. Beliau ini adalah bos terbesar di Istana Surgawi Yunding kita, orang besar yang paling terhormat. Dan kartu hitam ini melambangkan villa paling mewah di dalam Istana Surgawi Yunding, Tian Sang Yunjian. Liu kecil,
cepat undang bos kita masuk. Jangan, Manajer Chen. Mohon periksa lagi orang ini. Dia benar-benar orang yang masuk daftar hitam kamar dagang Huacheng. Pikirkan baik-baik. Manajer Chen, sejak kapan Istana Surgawi Yunding juga menjadi boneka kamar dagang Huacheng? Maafkan saya kurang mengawasi. Liu kecil, saya kasih tahu ya, kalau Anda menghalangi lagi, besok tidak usah datang bekerja. Tidak bisa, jika tidak dijelaskan saya tidak akan mengizinkannya. Minggir sana. Tuan Xiao, silakan. Tuan Xiao, inilah tempatnya. Selama Anda tidak berada di sini, di Tiangshan Yunjian ini, setiap hari saya akan menyuruh orang untuk membersihkan, memeriksa agar Anda bisa masuk kapan saja. Jika nanti ada hal yang Anda perlukan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Biar saya yang ngurus. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Chen. Selain itu, identitas saya jangan dibocorkan kepada orang luar. Baik, bisa melayani Tuan Xiao adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Silakan. Aku benar-benar marah sekali. Si wanita licik itu, Chen Xuan, berani-beraninya dia mencari seorang penipu untuk mempermalukanku di depan umum. Lain kali aku bertemu dengan wanita itu, aku akan memberinya pelajaran. Sudahlah, jangan ribut. Apa kamu tidak dengar kata nenekmu? Dia ingin agar Xuan tidak betah tinggal di Huacheng. Nanti meskipun kamu ingin bertemu dengannya, situasinya tidak akan lagi memungkinkan. Ini semua adalah salahmu. Seandainya dulu kamu menggugurkannya, pasti tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Ajiao, bagaimanapun juga dia itu adalah kakakmu. Kakakku, dia hanyalah putri dari wanita tua licik itu. Wanita licik kecil, mengapa dia harus jadi kakakku? Menurutku, ketika wanita tua licik itu meninggal, seharusnya dia juga mengajak wanita licik kecil itu untuk ikut serta meninggal bersama. Ayah, kau memukulku? Ajiao, ayah benar-benar terlalu memanjakanmu. Sudahlah, jangan marah lagi. Akhirnya villa di seberang sana ada pergerakan. Apa urusannya dengan kita, jika rumah orang lain ada pergerakan atau tidak? Villa yang aku maksud bukan yang dihuni orang kaya, baru yang tidak berguna di sebelah sana, melainkan bangunan utama istana, Surgawi Yunding, Tianshan Yunjian. Tianshan Yunjian? Kak, apa kau salah lihat? Tidak mungkin. Biasanya, Tianshan Yunjian sama sekali tidak berpenghuni, bahkan bibi pembersih yang masuk selalu melewati pintu samping. Tetapi barusan, jelas-jelas pintu utama yang bergerak. Pemilik Tianshan Yunjian berstatus terhormat dan pengelola istana Surgawi Yunding bahkan menganggapnya sebagai dewa. Bawahan mereka tidak berani bergerak sembarangan. Ngomong-ngomong, kalian tahu siapa sebenarnya pemilik Tianshan Yunjian itu? Orang terkaya di Huacheng? Memangnya dia itu siapa? Mungkinkah orang terkaya nomor 1 di Huacheng? Kepala keluarga Ouyang? Dia juga tidak cukup layak? Jangan-jangan Dewi Perang nomor 1 Daxia, Tuan Hu Feng? Aku dengar. Tuan Huo Feng juga memiliki properti yang berhubungan di Huacheng kita. Lagi pula, investor di balik istana Surgawi Yunding juga melibatkan Dewi Perang. Bagus, tetapi kau hanya benar setengahnya. Pemilik Tianshan Yunjian memang ada kaitannya dengan Tuan Hu Feng karena identitas aslinya adalah raja para dewi perang di Daxia kita, Dewa Raja Aoshi. Dewa Raja Aoshi, Kak Lin. Maksudmu dia yang tinggal di seberang rumah kita? Apakah itu Tuan Shen Wang? Betul, kalau tidak, mengapa keluarga Lin harus menghabiskan biaya yang begitu besar, bahkan berani menentang keluarga lain hanya untuk mendapatkan villa ini? Itu semua demi menjadi tetangga bagi Tuan Shen Wang yang terhormat. Bagus. Memang menantuku. Anggota keluarga Chen. Dengan kesempatan ini, hari di mana kita akan naik status menjadi keluarga super elit, tinggal menunggu waktu saja. Lagi pula dengan kekayaan yang dimiliki Tuan Shen Wang, sedikit saja yang beliau berikan, sudah cukup bagi kita untuk hidup nyaman selamanya. Betul-betul Lin kecil, apa yang kau katakan benar. Aku akan bersiap-siap sekarang, membawa hadiah yang berharga, kita akan pergi mengunjungi Tuan Shen Wang bersama. We got to give you. Yes, you can. Kenapa orang-orang ini masih berani datang ke sini? Permisi, apakah ada orang di dalam? Aneh sekali, kenapa tidak ada gerakan?
Lin kecil, apa kamu salah lihat? Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah lihat. Lihat lampu di atas masih menyala, pasti ada orang di dalamnya. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Shen Wang ada di rumah? Saya Chen Kiao dari keluarga Chen di Huacheng. Saya dengar Anda kembali ke Huacheng. Saya sengaja menyiapkan 2 botol Mao Tai tahun 82. Saya harap Tuan Shen Wang bersedia menerimanya. Aku Dewa Raja Ausi yang terhormat. Dengan status apa? Dengan kedudukan apa yang saya miliki? Kalian pikir orang sepertimu bisa bertemu denganku begitu saja? Keluarga Chen, oh keluarga Chen ini, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kalian sendiri tidak berguna. Lin kecil, bukankah ayahmu pernah berhubungan dengan Tuan Huofeng? Bisakah ayahmu diminta untuk bertanya kepada Tuan Huofeng? Ini. Benar Kak Lin. Jika Tuan Huofeng turun tangan, mungkin Tuan Shen Wang akan mau bertemu dengan kita. Jika berita ini tersebar nanti, keluarga Chen kita, keluarga Lin kalian, bukankah kita akan langsung melejit? Baiklah, aku akan coba. Halo ayah. Anu, bisakah ayah bicara dengan Tuan Huofeng, meminta Tuan Shen Wang setuju untuk bertemu dengan kita? Apaan sih? Baiklah, aku sudah tahu ya. Ayahku bilang bahwa Tuan Shen Wang ini kedatangan ke Huacheng kali ini sangat sibuk, jadi kita tidak boleh mengganggunya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Kalau memang begitu, mari kita pergi saja. Aduh. Tuan Shen Wang, Anda sangat sibuk. Kami tidak ingin mengganggu Anda begini. Kami akan meletakkan barang-barang ini di depan pintu. Anda tinggal mengambilnya kalau sudah senggang. Maaf. Ambil barangmu dan enyah dari sini. Cepat pergi, cepat pergi. Dasar sampah tak berguna, hanya melakukan semua tipu muslihat murahan ini. Tapi kalau dipikir-pikir, jika aku bisa diblokir, apakah itu berarti Xuan juga? Huofeng, bantu aku periksa. Xuan sekarang ada di mana? Bos, saya mau semangkuk mie daging sapi dan semangkuk wonton. Baik. Anda ini Nona Chen Xuan kan? Kita saling kenal. Astaga, bagaimana bisa tidak kenal? Tapi Nona Chen Xuan, sebaiknya Anda pergi ke tempat lain saja. Kami tidak bisa menerima bisnis dari Anda. Apa maksudnya ini? Asosiasi Bisnis Besar dan Kecil di Jiangnan sudah mengeluarkan perintah. Anda, Chen Xuan, dan pria bernama Xiao Ruofeng sudah masuk daftar hitam secara permanen. Semua perusahaan besar dan kecil, serta berbagai toko yang terdaftar di bawah asosiasi, tidak diizinkan melayani bisnis Anda. Saya hanya ingin makan malam, saya juga tidak akan tidak membayar. Jangan mempersulit saya. Ini bukan masalah uang atau tidak. Aduh, pergilah. Kami sungguh-sungguh tidak sanggup menerima Anda. Tapi bos... Oh, benar. Saya berikan Anda satu peringatan lagi, bukan hanya toko saya saja, Anda tidak akan bisa masuk ke seluruh jalan ini. Jika mau makan, pulanglah dan masak sendiri. Aduh, pergilah. Mama, aku lapar. Meng, sayang, hari ini kita makan di tempat lain ya. Baik. Anak pintar, ayo. Karena kau lapar, maka ambillah dan makan dengan patuh. Chen Shujiao, apa maksudmu ini? Apa maksudku? Kakakku tersayang, aku. Tentu saja, sedang membantumu menyelesaikan masalah. Orang jahat aku tidak mau makan. Tidak mau makan? Bagus. Kalau begitu, tunggulah untuk dimakan oleh anjing liar. Chen Shujiao, kau datang ke sini untuk apa? Aku datang ke sini tentu saja untuk menertawakanmu. Menertawakanku? Jadi, semua ini adalah ulahmu? Aku, tepatnya, seharusnya seluruh keluarga Chen. Kalian, aku sudah meninggalkan keluarga Chen. Kenapa kalian masih tidak mau membiarkanku pergi? Benar, kau sudah meninggalkan keluarga Chen, lalu kenapa kau masih kembali? Bahkan datang menggangguku di pernikahanku dengan Lin Jun. Chen Xuan, kau jatuh ke keadaan seperti sekarang ini, semuanya itu karena perbuatanmu sendiri. Kau, kenapa? Apa aku salah bicara? Aku beritahu, jangan menatapku dengan mata itu. Kau tidak pantas. Bibi jahat, jangan membuli ibuku. Hei, anak haram kecil, kau memaki siapa? Kau bahkan melindunginya? Chen Xuan, kau wanita murahan yang ditiduri banyak orang, dan anak haram kecilmu nanti akan bernasib sama denganmu.
Anak itu tidak bersalah. Aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu. Kau berani melakukannya tapi tidak mengizinkanku mengatakannya? Aku beritahu kau, aku tidak hanya akan mengatakan apa yang ingin kukatakan, tapi aku juga akan memukul jika aku mau. Bibi jahat, jangan ganggu ibuku. Minggir sana. Orang yang seharusnya minggir adalah kau. Kau. Saya tidak suka main tangan pada wanita, tapi jika kamu berani mengganggu putriku lagi, hati-hati aku akan bersikap kasar padamu. Putrimu. Xiao Ruofeng, kamu meninggalkan Hua Cheng begitu lama, apa kamu begitu yakin? Anak liar ini adalah putrimu? Aku bilang dia putriku, maka dia adalah putriku. Ya, dia memang ayahku. Ayah-ayah wanita jahat besar itu. Dia yang menggangguku dan ibu. Ayah sudah tahu. Ayah, dia menggangguku dan ibu dan tidak mengizinkan kami makan di sini. Ayah, dia tidak hanya menggangguku dan ibu, dia bahkan melempar bakpao ke lantai. Jahat sekali. Aku rasa orang-orang keluarga Chen benar-benar konyol. Sore tadi, kalian memohon padaku di depan rumah kami. Sekarang berbalik, datang untuk mengganggu putriku. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Siapa aku? Aku akan berada di depan rumahmu. Tidak, aku memang pergi. Ini tidak mungkin. Xiao Ruofeng, kamu menipuku. Apakah aku menipumu atau tidak? Sebentar lagi kamu akan tahu. Bukankah kalian memblokir kami sekeluarga? Baiklah, sekarang aku akan membuat keluarga Chen tidak bisa bertahan di seluruh Hua Cheng. Xiao Ruofeng, jika kau mengatakan hal lain, mungkin aku akan percaya. Tapi jika kau ingin membuat keluarga Chen tidak bisa hidup nyaman di Hua Cheng, itu benar-benar konyol. Tunggu saja. Tuan Shen Wang, masalahnya sudah selesai. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Istirahatlah yang baik. Ayo, ayah akan mengajak kalian makan mie. Xiao Ruofeng, bos sudah melarang kami. Tenang saja. Ada aku di sini. Ayah, aku mau makan mie daging sapi yang mangkuk besar ya. Baik, bos. Mie daging sapi mangkuk besar. Mie-nya sedikit saja. Tambah banyak daging sapi. Siap. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa masuk, bos? Bukankah Dewan Perdagangan sudah mengeluarkan perintah? Bagaimana mereka bisa diizinkan untuk masuk? Nona, Anda pasti Chen Sujiao kan? Benar, saya Chen Shujiao. Toko Anda, apakah tidak ingin berbisnis lagi? Beraninya mengizinkan orang yang masuk daftar hitam Dewan Perdagangan untuk masuk. Nona Chen, mohon maaf, berdasarkan perintah terbaru, daftar hitam untuk Nona Chen Xuan dan Tuan Xiao Ruofeng sudah dicabut. Apa? Sudah dicabut? Itu tidak mungkin. Perintah ini dikeluarkan bersama oleh keluarga Chen dan keluarga Lin. Apa kamu salah paham? Saya sudah memastikan dan memang benar. Tidak mungkin. Selain itu, Nona Chen Shujiao, mohon Anda segera pergi dari sini. Suruh aku pergi? Apa hakmu? Karena Kamar Dagang baru saja mengeluarkan perintah, sekarang semua perusahaan besar dan kecil serta berbagai toko di Hua Cheng melarang keluarga Chen dan keluarga Lin masuk. Jika kami melanggar, kami akan dihukum. Nona Chen, jangan buat kami susah. Ini tidak mungkin. Keluarga Chen adalah anggota penting Kamar Dagang utama Hua Cheng. Bagaimana mungkin perintah seperti ini dikeluarkan? Pasti kamu yang salah. Saya sudah mengatakan semuanya. Nona Chen, silakan saja. Ayah, mengapa keluarga Chen di blacklist oleh Kamar Dagang? Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Sujiao, cepatlah kembali. Keluarga Chen, kita akan hancur. Meng Meng, sudah kenyang belum? Sudah kenyang. Mau kemana? Ayah dan ibu mau berbicara berdua. Aku akan lihat-lihat di depan dulu. Hei, hati-hati kalau berlari. Astaga, anak ini. Anak kecil memang harus lebih lincah. Baru bagus. Xiao Ruofeng, terima kasih karena sudah menyelamatkanku lagi hari ini. Sudah aku bilang, dulu aku tidak ada di sisimu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu seperti yang dulu lagi. Kalau begitu, katakan padaku, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kamu bisa ikut campur bahkan dalam daftar hitam asosiasi dagang? Bukankah sudah kukatakan, aku adalah penguasa dewa, perang dari Daxia. Aku adalah dewa raja. Mulai menyombongkan diri lagi?
Siapa itu Dewa Raja Aushi? Lalu siapa aku ini? Tokoh besar seperti Dewa Raja Aushi, mana mungkin peduli pada orang kecil sepertiku? Siapa bilang begitu? Bukan begitu? Apa kamu tahu? Di Daxia, semua prajurit selalu memegang teguh satu kalimat. Kalimat apa? Melayani rakyat. Sudahlah, terakhir kali kamu tidak jadi ikut bersamaku. Kali ini, aku akan mengajakmu melihat Istana Surgawi Yunding. Nak Lin, apakah kita meminta bantuan Tuan Shenwang benar-benar akan berhasil? Tenang saja, meskipun Tuan Shenwang katanya sulit didekati, tapi ku dengar Tuan Shenwang sangat baik kepada orang lain dan juga bisa membedakan yang benar dan yang salah. Selama kita bersikeras bahwa itu semua adalah kesalahan Xiao Ruofeng, Tuan Shenwang pasti akan mengurusnya. Betul, betul, betul. Dan Chen Xuan juga. Dulu hamil di luar pernikahan, tidak hanya mempermalukan keluarga Chen kita. Dia malah berbalik dan menjebak keluarga Chen kita, sungguh keterlaluan. Ajiao, demi keluarga Chen, kamu harus melakukan ini. Jadi kamu benar-benar tinggal di sini, kamu tidak membohongiku. Tuan Shenwang, saya Chen Kiao dari keluarga Chen. Keluarga Chen kami telah dizalimi. Iya, kenapa ayahku ada di sini? Dan kenapa mencari Tuan Shenwang? Bukankah itu kamu? Sebenarnya, apa yang terjadi ini? Jadi, kamu membohongiku lagi? Kamu sama sekali bukan. Apa itu Tuan Shenwang benarkah? Xuan, sudah kukatakan padamu, aku tidak akan membohongimu. Ketidakadilan apa yang dialami keluarga Chen? Aduh, dia merespons. Tuan Shenwang merespons. Lin kecil, kamu benar. Tuan Shenwang sangat adil dan bijaksana. Dia tidak akan mengabaikan keluarga Chen. Tuan Shenwang, mohon selidiki hal ini dengan sangat cermat. Kakakku, Chen Xuan, 7 tahun yang lalu, dia hamil di luar pernikahan. Belum lagi dia mempermalukan keluarga Chen. Sekarang dia mendapatkan kekuasaan. Dia bahkan bersekongkol dengan Xiao Ruofeng, pelaku utama itu. Untuk menjebak keluarga Chen, kami telah dizalimi. Ya, dan juga Chen Xuan ini menjelekkan keluarga Chen di mana-mana, bahkan mengatakan bahwa masalah yang terjadi saat itu semuanya adalah kesalahan keluarga Chen. Demi Tuhan, keluarga Chen kami, bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Oh benar, dan juga si Marga Xiao itu, entah dari mana dia mendapatkan keberanian, sampai berani menggunakan gelar Dewa Perang untuk menipu di mana-mana. Dan dia bahkan berani mencari orang untuk menyamar sebagai Tuan Hu Feng. Tuan Shenwang, Anda harus memberi kami keadilan. Xuan, kamu mendengarnya? Inilah keluarga Chen yang kamu impikan untuk kembali ke sana. Untuk kembali ke sana. Aku mendengarnya. Mama, mereka semua orang jahat, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Ada ayah di sini. Ya, kita punya ayah. Xiao Ruofeng, ada satu hal yang selalu kamu salah. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin kembali ke keluarga Chen. Masa? Kamu benar-benar tidak pernah memikirkannya? Benar, aku tidak pernah memikirkannya. Meskipun aku adalah putri keluarga Chen, tapi sejak ibuku meninggal dunia, aku hanya ingin melarikan diri. Ruofeng, kamu tahu, mengapa aku harus melahirkan Meng Meng? Ruofeng, dia benar-benar memanggilku Ruofeng? Karena di hatiku, Meng Meng adalah satu-satunya orang yang kusebut keluarga di dunia ini. Xuan, mulai sekarang aku adalah keluargamu, baik kan? Aku Xiao Ruofeng bersumpah di hadapan Tuhan, mulai saat ini, aku akan melindungimu, menghormatimu, mencintaimu, dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Kalau begitu, bisakah kamu tidak meninggalkanku lagi? Aku pasti. Aku berjanji padamu, akan berusaha tetap di sisimu. Aneh, kenapa tidak ada pergerakan? Tuan Shenwang, Anda harus bertindak adil untuk kami. Jadi kalian yang mencariku? Kenapa kamu ada di sini, Tuan Shenwang? Mereka adalah biang keladinya. Mereka melaporkan keburukan kami. Melaporkan keburukan? Siapa sebenarnya yang menyebarkan fitnah? Apa kamu tidak punya hati nurani? Tentu saja kalian. Ya, benar. Dulu, kamu hamil sebelum menikah, bersikeras melahirkan anak haram ini, bukankah itu untuk merusak nama baik keluarga kami?
Kamu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanmu sekarang? Jangan lupa, anak haram ini berdiri tepat di sebelahmu. Ah, kamu berani memukulku. Tuan Shenwang, apa kamu melihatnya? Wanita jalang ini berani main tangan. Aku akan melawanmu. Chen Shujiao, ingat ini. Tamparan pertama, karena kamu telah menindas putriku. Tamparan kedua, sebab kamu telah mencemarkan nama baikku dengan sangat buruk. Dan sekarang ada tamparan ketiga, ini adalah amarahku terhadap keluarga Chen selama bertahun-tahun ini. Kamu. Ya, sebelumnya aku tidak pernah berpikir untuk menyerangmu karena kupikir dengan bersabar, bersembunyi dan juga terus menerima. Kalian akan melupakanku, mengabaikanku, dan membiarkanku bertahan hidup di celah sempit ini. Tapi sekarang, Kenapa kamu tidak bisa seperti dulu? Terus saja hidup dalam penderitaan seperti itu. kenapa aku tidak bisa? Apa? Katakan padaku, kenapa kamu adalah nona besar keluarga Chen, sedangkan aku hanyalah aib keluarga Chen? Mengapa kamu bisa berada di bawah sinar matahari yang hangat, sementara aku harus bertahan hidup di celah-celah? Kenapa kamu pantas menindasku, bahkan putriku? Kenapa? Katakan padaku. Dan kamu juga, aku juga bermarga Chen. Aku juga putri dari keluarga Chen, darah yang mengalir dalam diriku juga darah keluarga Chen. Kenapa kamu memilih dia dan bukan aku? Itu semua karena perbuatanmu dengan laki-laki liar itu. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku, malam itu, kenapa Xiao, Ruofeng punya kartu kamarku, dan kamu, mengapa kalian membawaku ke kamar itu? Jadi, semua ini kalian yang merencanakannya, menipuku untuk masuk ke kamar, lalu membius Xiao Ruofeng dan membuatnya memaksaku? Ayah, adik, kalian benar-benar kejam. Xuan, jangan bicara omong kosong. Kami orang keluarga Chen, mana mungkin melakukan hal hina seperti itu? Jelas sekali, ini ulah kalian berdua sendiri. Cukup, aku tahu apa yang terjadi. Sebaiknya kalian pergi saja, daripada membuat malu di sini. Membuat malu? Menyuruh kami kembali? Aku rasa kamu ketakutan. Tapi ketakutan juga tidak berguna. Semua yang baru saja terjadi, Tuan Shenwang melihat semuanya. Tunggu saja, Tuan Shenwang pasti tidak akan memaafkan kalian. Kalian tidak memikirkan satu masalah, kenapa setelah kalian menunggu begitu lama? Tuan Shenwang yang kalian sebut-sebut belum juga muncul? Ya, Tuan Shenwang pasti mendengarkan semuanya. Dia pasti pergi mencari orang untuk menyelidiki masalah ini. Pokoknya kalian tunggu saja. Aib kalian yang diketahui semua orang sudah diketahui oleh Tuan Shenwang. Tuan Shenwang pasti tidak akan mengampuni kalian. Lalu bagaimana jika aku beritahu kalian? Aku adalah Tuan Shenwang yang kalian maksud? Kamu. Xiao Ruofeng, kamu benar-benar pandai membual. Betapa terhormatnya gelar, Tuan Shenwang, beraninya sampah sepertimu memalsukannya. Memalsukan aku yang bisa dengan mudah memasukkan keluarga Chen Lin ke daftar hitam? Perlukah aku memalsukannya? Entahlah, lagi pula, kamu selalu suka berpura-pura. Mungkin saja orang-orang dari kamar, dagang itu tertipu olehmu. Oh benar. Dan waktu itu, kamulah yang meminta orang untuk menyamar sebagai Tuan Hufeng, bukan? Kamu bilang dia juga palsu? Kamu sendiri tahu bagaimana kebenarannya. Dasar naif. Minggir dari jalanku. Mau apa? Kamu mau menerobos masuk? Aku beritahu kamu, ini adalah kediaman Tuan Shenwang. Jika kamu berani menerobos masuk, itu berarti tidak menghormati Tuan Shenwang. Menurut hukum Gedung Dasyah, hukumannya adalah mati. Ini kartu akses Tian Shang Yunjian. Bagaimana mungkin? Mungkinkah yang tinggal di sini bukan Tuan Shenwang? Sekarang, kalian seharusnya percaya apa yang aku katakan, kan? Cepat pergi dari sini. Wah, rumah besar ini sangat indah. Pelan-pelan larinya. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita, Anda benar-benar akan membiarkan kami tinggal di sini? Tentu saja. Yeay, sekarang kita punya rumah besar untuk ditinggali. Ayah yang terbaik, hidup ayah. Meng-meng, jangan begitu. Rasanya seperti sedang bermimpi. Bukankah ini hanya sebuah villa? Nanti, saya akan menyediakan lebih banyak waktu. Membawa kalian ke lebih banyak tempat, dan melihat dunia yang lebih luas. Tidak perlu, Ruofeng. Sejujurnya, saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Saya hanya berharap keluarga saya bisa hidup damai dan sehat selalu. Tenang saja, saya akan melindungi Anda. Masalah antara keluarga Chen Lin sudah diselesaikan. Sekarang giliran keluarga Xiao. Keluarga Xiao Ducheng.
Tuan Shen Wang. Apakah semua materi keluarga Xiao sudah disiapkan? Tuan Shen Wang, ini adalah semua diagram hubungan keluarga Xiao di Huacheng. Mohon Tuan periksa. Tuan Shen Wang benar, keluarga Xiao dari atas ke bawah, di dalam dan di luar semuanya sudah bobrok. Tindakan melanggar hukum terjadi satu demi satu. Untungnya ibu kota dijaga oleh Yang Mulia Kepala Negara, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan sama sekali. Tidak heran mereka dulu berusaha keras, ingin mengusirku dari Huacheng. Ternyata mereka ingin melakukan semua ini. Tuan Shen Wang, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Huo Feng, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan saat diangkat menjadi dewa perang? Katakan itu. Sebagai dewa perang, harus benar-benar mengabdi pada negara dan rakyat. Kalau begitu, ikut aku. Mengabdi pada negara dan rakyat. Siapapun yang muncul di daftar ini, kita tidak akan melepaskan satu pun. Baik. Ayo. Jangan berulah. Sebentar lagi akan ada orang yang menjemputmu. Nanti setelah sampai di tempat itu, bersikaplah baik maka kamu akan terhindar dari kesulitan. Mengerti? Bos, lagi pula orang itu masih lama baru datang. Bagaimana kalau kita duluan saja dengan gadis ini? Omong kosong apa ini? Kita berbisnis harus punya integritas. Tahukah kamu, kenapa siswi bisa dijual seharga 40 juta rupiah? Yang dicari adalah yang masih murni. Ayo kita main kartu sekarang. Setelah barang diserahkan dan uang sudah diterima, aku akan mengajak kalian bersenang-senang. Terima kasih, bos. Bos, mereka datang. Anda mencari siapa di sini? Siapa Wang Shan? Saya sendiri. Wang Shan, laki-laki 30 tahun, lajang, pengangguran, punya catatan kasus. Di Huacheng ada beberapa kasus penculikan besar dan kecil yang berkaitan langsung denganmu, tapi akhirnya tidak ada bukti sehingga dia dibebaskan tanpa tuduhan bersalah. Oh, perdagangan orang? Apakah kamu mau menyerahkan diri? Atau aku yang akan membawamu menyerahkan diri? Perdagangan orang? Perdagangan apanya? Dasar orang gila, cepat pergi. Apa yang ada di dalam tas itu? Itu bukan urusanmu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Apa yang ada di dalam tas itu? Aku bilang itu bukan urusanmu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya, kamu. Darah, kalian berani memukulku. Apa kamu tahu di belakangku ada keluarga Xiao di ibu kota? Keluarga Xiao yang kecil sama sekali tidak berarti. Itu adalah korban. Jika ingin merasa lebih nyaman, ikat saja dirimu sendiri. Wang Shan sudah tertangkap. Situasi lanjutan di sini juga akan diurus oleh saudara-saudara tim Dewa Perang. Bagus. Kalau begitu mari kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Wah, senangnya bermain seperti ini. Ajak aku juga dong. Hei, kau siapa? Wajahmu terlihat asing. Nama belakangku Xiao Ruo Feng. Aku datang untuk membuat kekacauan. Membuat kekacauan? Kasino iparmu, skalanya tidak besar, pemain tetapnya sekitar 300 orang. Tidak kusangka di ruangan sekecil ini ternyata bisa menampung begitu banyak tamu. Kalian mengerti kan? Kau keparat. Sialan, kau siapa? Hah? Kalian, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan kalian, dasar sekelompok orang bodoh. Menyelamatkan? Sial, kau gila. Ya, aku bersenang-senang di sini. Memangnya urusanmu? Di gedung Dasha, perjudian itu ilegal. Jika kalian mengakui kesalahan, tulis saja surat pernyataan janji. Aku akan membiarkan kalian pergi. Tapi jika kalian tetap keras kepala, aku akan mengirim kalian semua masuk penjara. Masukkan mereka. Dia bilang mau memasukkan kita. Hahaha. Anak muda, kau pikir kau ini siapa? Kau tahu siapa orang di balik kasino ini? Keluarga Xiao Ducheng. Meskipun kau ingin melakukan sesuatu, kau harus bertanya pada keluarga Xiao dulu. Huo Feng, kelompok orang ini sudah tidak tertolong lagi. Serahkan saja pada saudara-saudara untuk membereskan mereka.
Membereskan? Aku ingin melihat bagaimana caranya kalian membereskan kami. Mulai bergerak. Kasino adik ipar sudah dibersihkan. Mana yang selanjutnya? KTV Cui Chan, Liang Chu, KTV Cui Chan agak familiar. Kesalahan apa yang mereka lakukan? transaksi asusila, pinjaman riba. Kalau begitu memang seharusnya mereka ditangkap. Ayo minum sekali. Hehehe, hidup ini harus mencari kesenangan. Kakak Liang, apakah kau senang hari ini? Awalnya hari ini tidak senang, tetapi bukankah ada kau? Aduh, Kakak Liang, kau menyebalkan sekali. Hehehe. Benar, bukankah baru-baru ini ada pegawai baru di tempat ini? Bagaimana penampilan gadis kecil ini? Sebagai pemilik di sini, tentu saja saya harus melihatnya dong. Siapa namanya? Li Hong. Nama yang biasa saja. Ayo, kemari, saya lihat. Oh, Begitu tertutup, bagaimana kamu bisa jadi pelayan? Hah, di sini kamu harus belajar untuk lebih terbuka. Dengar tidak? Disuruh kemari, lepaskan pakaianmu. jangan, saya tidak mau. Saya datang untuk menjadi pramusaji. Saya tidak melakukan hal semacam itu. Pramusaji, apa yang terjadi? Bukankah dia seharusnya menjadi pelayan? Xiao Hong, patuhlah kemari. Semua ini demi kebaikanmu. Jika tidak, coba kamu pikirkan baik-baik. Kapan kamu bisa melunasi utangmu? Yang sebesar 20 juta rupiah itu? Sebelum datang, kita sudah sepakat datang ke sini untuk bekerja sebagai pramusaji. 6 juta rupiah per bulan. 20 juta rupiah itu, saya hanya perlu bekerja selama 3 bulan saja. 3 bulan? Apa kamu lupa menghitung bunganya ya? Bunga. Begitu ya, biar aku hitungkan untukmu. Sekarang ini, gajimu dalam sebulan adalah 3.000 yuan. Rata-rata sehari itu 100 yuan. Sementara utang 10.000 yuan itu, bunga hariannya 300 yuan. Apa? 300 sehari? Bukankah seharusnya 300 sebulan? 300 yuan sebulan. Kau pikir kau sedang memberi sedekah pada pengemis. Buka ponselmu, dan lihat tertulis jelas di kontrak bunga hariannya 3%. Tidak benar. Tidak mungkin. Kalian jelas-jelas menulis. Kalian rentenir. Ini penipuan. Rentenir dan penipuan. Hahaha. Benar, kami memang rentenir. Kami memang penipu. Kenapa? Jangan-jangan kau mau melaporkan kami, ya? Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Bagus, telepon saja. Li Hong, Universitas Teknologi Huacheng, jurusan Manajemen Ekonomi kelas Pariwisata 3. Jika ingatanku tidak salah, foto-fotomu yang agak vulgar itu semuanya diambil di kamar mandimu kan? Coba katakan padaku, jika aku menyebarkan foto-foto itu ke teman-teman dan dosenmu, atau mungkin aku tidak sengaja mengunggahnya ke forum situs resmi sekolahmu, menurutmu apa yang akan terjadi? Jangan disebarkan. Kakak Yu, aku mohon padamu, foto-foto ini jangan sampai tersebar, Kakak Yu. Foto-foto ini tidak boleh disebarluaskan. Kakak Yu, saya masih mahasiswi, saya bahkan belum punya pacar. Kalau foto-foto ini sampai tersebar, hidup saya akan hancur selamanya. Kakak Yu. Tenang saja, tenang saja. Xiao Hong, saya Li Xiao Yu, bukan orang yang tidak punya hati. Mahasiswi, seperti kamu, sudah banyak yang saya bantu. Kakak Yu, tetapi semua sudah kupikirkan untukmu. Apakah kamu tidak seharusnya memikirkan saya juga? Asalkan kamu patuh dan menurut urusan uang, saya bisa memutuskan meminta Direktur Liang membebaskanmu 10 juta rupiah. 10 juta? 10 juta rupiah untuk 1 malam, itu sangat menguntungkan. Tapi saya... Sudah. Jangan banyak omong kosong. Xiao Yu, lain kali untuk orang seperti ini, langsung saja telepon keluarganya. Jangan telepon. Saya... Mau lepas pakaianmu atau tidak? Saya mau. Nah, begitu baru benar. Kalau kamu lepas sekarang, di sini tubuhmu paling-paling hanya dilihat oleh puluhan orang. Tapi kalau diunggah ke internet, itu akan dilihat ratusan orang. Hahaha. Tenang saja, asal kamu patuh dan menurut cari uang di sini bersama kakak. Itu mudah sekali. Tidak sampai beberapa tahun, hutangmu akan lunas dan juga selesai. Siapa tahu, bahkan bisa bawa uang banyak pulang. Mencari pria baik-baik, lalu menikah. Hahaha. Benarkah? Itu tergantung apakah kalian bisa hidup sampai waktu itu.
Kamu, kenapa? Kamu lagi? Sialan, dari mana kau muncul? Kau berani menerobos ruangan pribadiku? Keamanan, keamanan. Dasar kalian tidak berguna. Kalian pada kemana semua? Mereka semua tergeletak di depan pintu. Masuk. Ini? Bangunlah, tidak ada urusanmu di sini. Setelah ini, cobalah gunakan sedikit pikiranmu. Jangan tertipu lagi. Tapi aku masih... Tenang saja, sistem mereka sudah kami retas, data informasi sudah kami bajak. Meskipun tidak akan dihapus, tapi itu akan disimpan sebagai bukti nanti. Masalah privasi, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih kakak, terima kasih kakak. Cepatlah pergi. Jangan menghalangi di sini. Hei, jangan coba-coba pergi. Mereka membohongimu. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Sebenarnya, kalian ingin melakukan apa? Liang Chu, pria pemilik KTV Cui Chen, rentenir di kampus Huacheng, memancing beberapa siswi menggunakan foto-foto pribadi mereka untuk utang, bahkan memaksa mereka untuk melakukan transaksi tidak senonoh. Apakah kamu mengakui semua ini? Kau mengaku bersalah? Mengaku bersalah? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Baiklah, karena kami mampu datang ke sini, itu pasti karena kami telah menguasai beberapa informasi penting. Ini adalah catatan data pinjamanmu. Di dalamnya juga ada beberapa foto data. Lihatlah. Menurut hukum gedung Dasya, apakah ini cukup untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup bagimu? Ini tidak mungkin. Dari mana kalian mendapatkan semua ini? Dari mana kami mendapatkannya? Kamu tidak perlu tahu. Sekarang kamu hanya perlu memikirkan masa depanmu. Apakah kamu akan mengayuh mesin jahit atau mencetak lembar ujian? Hahaha. Mengayuh mesin jahit ya? Apakah menurutmu orang-orang keluarga Xiao akan setuju? Aku akan berterus terang kepadamu, latar belakangku adalah keluarga Xiao Ducheng. Hanya dengan kalian ingin menyentuhku? Benarkah? Aku belum pernah dengar di Daxia ini ada orang yang kelompok dewa perang kami takut sentuh. Kelompok dewa perang? Bertindak. Li Xiaoyu, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Ini tidak ada hubungannya denganku, semua itu dia, kakak Liang yang menyuruhku melakukan ini. Mahasiswa-mahasiswa tadi, juga dia yang menyuruhku membawanya. Aku paling hanya kaki tangan, hanya kaki tangan. Cukup, kejahatanmu itu aku tidak peduli. Kata-katamu ini lebih baik kamu simpan untuk diucapkan di pengadilan. Tuan Shenwang, semua sudah beres. Semua kekuatan keluarga Xiao di Huacheng telah dibersihkan total. Bangunlah, kita sudah melakukan begitu banyak, tetapi keluarga Xiao tidak bereaksi sama sekali. Berdasarkan informasi, sebagian petinggi keluarga Xiao sudah melarikan diri ke luar negeri di tengah kekacauan. Hanya sebagian kecil yang tidak bisa pergi, mereka tetap tinggal. Selain itu, kami sudah melaporkan semua hal ini kepada Paduka Raja. Paduka Raja sangat murka. Keluarga Xiao, keluarga super dari ibu kota, melakukan tindakan picik seperti itu, tepat di bawah pengawasan Paduka Raja. Jika Paduka Raja tidak marah, maka dia bukanlah Paduka Raja. Sayangnya, karena masalahnya sangat serius, hukuman untuk keluarga Xiao, Paduka Raja menetapkan bahwa itu hanya boleh dilakukan secara diam-diam. Semua personel yang terlibat di penjara dan mereka yang pergi ke luar negeri juga sudah masuk daftar buronan. Adapun pendapatan ilegal keluarga Xiao selama bertahun-tahun ini, setelah dihitung itu akan digunakan untuk kompensasi. Sisanya akan diserahkan sepenuhnya ke kas negara. Keluarga Xiao di ibu kota seharusnya akan segera menjadi sejarah. Keluarga sampah seperti itu, lenyap pun tidak masalah. Tuan Shenwang, kepala keluarga Xiao, Xiao Ruoyun, ingin bertemu dengan Anda. Apa yang Xiao Ruoyun inginkan dariku? Sepertinya dia ingin meminta maaf. Kau katakan padanya. Jika ada yang ingin dia katakan, dia bisa menyampaikannya di pengadilan. Selebihnya hanya mimpi. Baik. Keluarga Chen hancur, keluarga Xiao akan binasa. Tugasku di sini juga hampir selesai. Kalau begitu, Tuan Shenwang, apakah Anda berencana untuk kembali ke perbatasan? Tidak terburu-buru. Aku masih punya urusan yang belum kuselesaikan. Nona Chen, bagaimana menurut Anda tentang gaya ini? Cantik sekali. Wu kecil. Maaf sudah merepotkan Anda hari ini juga. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini adalah tugas yang diperintahkan oleh Tuan Shenwang. Banyak orang berebut untuk melakukannya. Oh ya? Nona Chen, menurut Anda, dari beberapa pakaian, ini, mana yang Anda suka? Saya akan membantu Anda memilihnya. Banyak sekali ya. Kalau begitu ambil yang ini saja.
Baik, ambil yang ini dulu. Lagi pula, nanti Anda coba dulu. Jika tidak cocok, kita ganti lagi. Harus ganti lagi? Wu kecil, untuk keluar rumah pada hari ini, kenapa repot sekali? Apakah Xiao Ruofeng menyembunyikan sesuatu dariku? Seharusnya tidak ada, Nona. Tidak benar, kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah Xiao Ruofeng akan pergi? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Yang jelas, tugas saya bertanggung jawab atas semua pakaian dan gaya penampilan Anda sehari-hari. Ayo senyum sebentar. Selera Nona Chen sungguh bagus. Jika saja aku seorang pria, aku pasti akan jatuh cinta juga. Xuan, aku datang menjemputmu. Ruofeng, Ruofeng, kamu datang. Salam Tuan Shen Wang. Di mana Meng Meng? Mengapa aku tidak melihatnya? Dia bilang ingin pergi bermain, lalu dia kabur saja. Anak ini berkeliaran lagi. Semua ini karena kamu memanjakannya. Sudahlah, kita juga harus berangkat sekarang. Ah, kamu belum memberitahuku mau membawaku kemana? Kamu akan tahu setelah kita sampai. Lalu bagaimana dengan Meng Meng? Tenang saja, Meng Meng ada yang mengurus. Tuan Shen Wang telah tiba. Nona Chen Xuan, apakah Tuan Shen Wang hari ini tampan? Boleh dibilang cukup tampan. Kalau begitu Tuan Shen Wang, apakah Nona Chen Xuan hari ini cantik? Cantik. Bahkan bukan hanya hari ini, dia cantik setiap hari. Kalau begitu, adakah sesuatu yang ingin kamu katakan kepada Nona Chen Xuan? Nona Chen Xuan, menikahlah denganku. Baiklah. Ayah dan ibu menikah. Ayah dan ibu menikah. Ada apa? Mau pergi ya? Ya, Apa benar kamu akan pergi sangat jauh? ya, Kalau begitu, apa benar kamu baru akan kembali setelah waktu yang lama? ya. Kita baru saja menikah. Kita sudah harus berpisah. Xuan, maafkan aku. Aku, Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Karena identitasmu adalah Dewa Raja. Adalah Tuan Dewa Perang Gedung Dasya. Adalah jangkar penstabil di perbatasan. Identitasmu sudah ditakdirkan tidak bisa hidup tenang. Xuan, meskipun aku tidak ada di sisimu, tapi jika ada sesuatu, kamu bisa hubungi Wu kecil. Dia akan mengurusnya dengan baik. Juga ada Meng Meng. Anak-anak suka bermain. Biarkan saja dia bermain. Itu memang sifat alaminya. Aku rasa tidak ada yang salah. Aku akan sering-sering kembali untuk menjenguk kalian. Tenang saja. Lalu bagaimana kalau sebelum kamu kembali, aku sudah merindukanmu? Bawa aku pergi. Kondisi di perbatasan, Kamu adalah Dewa Raja Gedung Dasya. Aku adalah istri Dewa Raja Dasyaksia. Sebagai istrimu, aku akan menjagamu dengan baik.